karena Sudah dia kan ada tubuh. Sudah ada tubuh. apa? Sudah ada tubuh bayi di dalam kandungannya. Bukan tercipta. Tercipta. Bagaimana caranya? Lah, kan ayat ini mengatakan, maka mengandunglah dia seorang anak. Iya. Jadi udah ada tercipta, bukan lagi proses dia memberikan darah, dia memberikan ini, tidak ada lagi proses seperti itu. Bagaimana bisa tidak ada proses, saudaraku, kalau dia keluarnya dalam bentuk Ini Ruslan jasad? Ablugan ini, aduh. Ruslan, Ruslan. saudaraku, Ruslan, Ruslan. Siapa itu? Ruslan. Oke, Ya, udah selesai. oke Mas Andi, aku ada tamu ini. Iya. Biarlah Lanjut dulu teman itu sedikit. yang meneruskannya. Orlando, Ya, karena Orlando. Antoni sedikit lagi. Ini Bagaimana kan bisa? ada Bagaimana Fernando bisa? yang apa? Dan untuk Antoni dulu sebelum Orlando, ada bisa nggak terjadi perubahan sel? Jadi roh Ya? menjadi jasad dalam tubuh Bunda Maria. Diulangi pertanyaannya? Apakah roh bisa berubah menjadi jasad? Namanya Tuhan yang bisa membuat mujizat. Ya, kalau kita pikirkan kok bisa jadi manusia, gitu kan? Ya namanya Tuhan apa saja, jangankan manusia, udah saya bilang semua isi bumi ini Tuhan beri ciptakan, bisa aja. Oke. Iya. Oke. Tapi Anda sudah menghindari hukum alam, sunnatullah, sudah lari dari sunnatullah. Semula dari awal sampai kelahiran semua tidak ada ikut campur Bunda Maria. Bunda Maria hanya sebagai media. Iya, media untuk Media saja. mengandung. Mengandung saja. Iya. Tidak ada aliran darah gitu. Kita enggak diperiksa waktu itu. Apa ada aliran Maksud darah saya apa begini. enggak tahu kita. Kita kan tahu sekarang. Tim dari dokter kami juga enggak ada terjun pada waktu itu. Tidak begini saudaraku, kita harus itu di dalam satu ini tidak boleh lari dari sunnatullah, dari ayat-ayat itu. Orlando, Dari ini dulu Pak Orlando. Oke Pak. Habis ini ada Bang Juma. Bunda. Iya. Oke. Bung Antoni dan Orlando, ada Dewe juga di atas itu menunggu. Ada The Way. Apakah roh bisa berubah menjadi jasad langsung tanpa ikut campurnya Ibunda Maria? Artinya tidak ada lagi aliran darah sehingga terbentuk sel. Kalau sudah seperti itu, kenapa tidak sekalian langsung berdiri manusia begitu seperti Adam? Kenapa harus masuk dalam tubuh Bunda Maria? Apa sebenarnya yang yang Tuhan inginkan sehingga harus masuk ke dalam rahim Bunda Maria? Kalau menurut bahwa sudah jadi bayi di dalam, sudah terbentuk, sudah jadi manusia, tidak ada ikut campur Bunda Maria, apa sih? Kenapa tidak sekalian langsung berdiri manusia begitu? Bung Antoni, bagaimana menjelaskan itu? Bingung Pak Antoni ya. Yang jelas. Maksudnya saya yang menerangkan. Ya begini Bro Antoni, ada nggak peranan Bunda Maria dalam hal kandungannya 9 bulan? Kalau misalnya Bunda Maria kurang gizi, apakah kandungan ini ikut kurang gizi gitu loh intinya? Ada nggak peranannya Bunda Maria itu loh? Silakan. Pada waktu itu nggak diperiksa dengan medis. Jadi yang kita imani bahwa Roh Allah memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Jadi nggak tahu kita kehidupan bayi di dalam itu bergantung kepada ibunya atau berdiri sendiri, kita tidak tahu. Tidak tahu. Iya, tapi yang tahunya bahwa Maria mengandung seorang anak laki-laki dan datang di dalam ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan datang kembali karena Yusuf sedang bertunangan, dia lihat istrinya, calon istrinya hamil, dia mau tinggalkan, tetapi datang Gabriel mengatakan, Yusuf jangan tinggalkan, yang dikandungnya itu bukan hasil persetubuhan manusia tetapi dari roh. Oke, sepakat.
sepakat. Tapi Jadi apakah pada di waktu dalam itu tidak ada medis mendeteksi, melihat. Oke. Hmm, Logikanya begini Bung Antoni, apakah di ya. dalam Bunda Maria kehamilannya 9 bulan atau seperti dalam dikisahkan di Bible? Kalau satu proses. menurut proses kemanusiaan ya itu 9 bulan. Nggak tahu kita persis berapa hari. Nah, tidak apa tahu yang tercipta 9 bulan? Kenapa harus 9 bulan kalau memang langsung gitu, Roh Kudus? Kenapa begitu masuk Roh Kudus langsung tercipta manusia 9 bulan, tidak perlu 1 hari aja, perlu 1 menit? Kenapa harus 9 bulan? Iya, namanya Tuhan, dia mau berbaur dengan manusia, hidup seperti manusia supaya orang jangan tercengang. Pertanyaannya begitu dong. Begini nih. Kan manusia heran bisa lahir tanpa hamil atau gimana gitu kan. Begini, apakah ada peran Bunda Maria atas Yesus di dalam kandungan ini, atau Yesus punya kehidupan sendiri, Bunda Maria punya kehidupan sendiri, gitu loh. Gimana? Makanya saya katakan tadi tidak ada tim dokter untuk menyelidiki itu sampai ke sana, apakah dia bergantung nutrisinya di dalam kandungan kepada ibunya atau tidak, kita tidak tahu. Nah, menurut Anda Yesus punya tali pusar nggak? Iya, normal-normalnya manusia. Kalau normal punya tali pusar, udah aku bilang nggak ada tertulis. Kalau normal punya tali pusar, berarti tali pusarnya itu normal manusia biasa gitu kan? Oke, baik. Udah pas di sana dok, udah ada. Sudah. Kalau ada tali pusatnya berarti pertumbuhan sel dari 1, 2 sampai terbentuk organ-organ di dalam itu berasal dari darahnya Bunda Maria gitu. Karena tapi nggak ada tertulis di situ. Nggak ada tertulis di situ ada pusaranya, ada apanya, kita nggak ada tahu. Akal yang dipakai. Memang akal yang dipakai. Namun di kandang domba itu misalnya, kalau misalnya kita sebagai orang manusia biasa, suaminya kan mengubur nanti ari-arinya, gitu. Tapi nggak ada tertulis di situ. Tetapi sifat pembawa keturunan yang 23 kromosom dari Maria itu ada di Yesus. Berarti ada aliran darah dari Maria ke Yesus dong? Ada. Oke, artinya kita nggak tahu apa ada aliran darah atau nggak ada, kita nggak tahu, nggak ada tertulis. Kita mengimani apa yang tertulis. Soalnya begini, kalau saya sepakat dengan Orlando, kalau tidak ikut campur, berarti 23 kromosom tadi dari ibu dan 23 kromosom dari bapak, dia kan berkelamin laki-laki. Berarti kromosom yang masuk itu adalah XY, Orlando ya? Iya. Betul. Artinya gini ya dok, dipersingkat, ini kepanjangan. Orlando, kalau Bunda Maria kurang gizi, apakah Yesus ikut kurang gizi? Secara logika sih ya. Ya, udah itu aja jawabannya dok, udah kelar gitu dok. Selesai, berarti ada peran Bunda Maria terhadap kandungannya. Kesimpulannya begitu udah. Begitu benar. Dan lahirlah Yesus. Kemudian di dalam Bible, ayat Bible bahwa bergembira orang yang menyusui. Berarti dia menyusui, Bu Antoni. Dia disusui, artinya apa? Dia membutuhkan nutrisi. Artinya kita analogikan, di dalam rahim Bunda Maria, dia mendapat nutrisi, berarti di luar juga mendapat nutrisi. Buktinya kan dia disusui sama Bunda Maria, kan gitu? Iya. Kurang tahu lah ya. Ada tadi dia ayat kok. Berbahagialah orang yang menyusui Yesus. Ya kan? Iya. Artinya kalau di luar saja sudah mendapat makanan, berarti di dalam juga mendapat makanan, saudaraku. Kan gitu. Logika berpikir kita. Oke. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalau mendapat makanan seperti itu, di mana ketuhanan Yesus? Kan kekristenan mengajarkan perubahan pikiran sehingga mengalami perubahan hati. Maksudnya? Jadi memiliki karakter Tuhan. Bisa berbagi sama Bang Juma nggak?
Silakan. Siap. Ya, Silakan, Guru Nda. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma kan juga Bang Juma aja, kan Bang. juga dokter Gimana? spesialis kandungan gitu ya. Iya betul. Gimana dokter Juma? Kandungan bermasalah. Iya. Ada komentar tentang Yesus ini mulai dari sebelum dikandung Bunda Maria, terus dikandung, terus kemudian perah atau sesudah melahirkan. Seperti apa sih Bang Juma? Menurut Anda kan Anda kemarin dibilangin sama Bom-Bom ahli. Bang Handi dari kemarin bahas kandungan mulu, ada apa nih? Anda kemarin si Bom-Bom mengatakan Bang Juma itu ahli Alkitab. Aku mau tes dia begitu. Sekalian diluruskan ini Bang Juma. Silakan. Iya. Jadi gini, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukan ahli kitab karena kita bukan orang Yahudi. Tapi kalau berbicara mengenai Bible, saya mengatakan bahwa saya lebih paham. Kenapa saya katakan saya lebih paham? Karena pendekatan yang saya gunakan dalam mengkaji Bible itu adalah akal, bukan iman. Berbeda dengan teman Kristen yang mereka pakai kemudian untuk memahami Bible, itu iman. Jadi apapun yang terlontar atau yang tertera di dalam kitab mereka, mereka akan mengarahkan dominan iman di dalam menerima apa yang tertulis. Nah, andai saja mereka menggunakan akal, maka mustahil kemudian dia akan menuhankan manusia. Walau manusia itu dicipta ya dari Roh Kudus, kan gitu. Nah, kembali kepada tema yang para guru bahas hari ini, Al-Quran menerangkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallahu ya Isa bin Maryam, zkuru ni'mati 'alaika. Jadi laki-laki yang datang kepada Bani Israel yang dilahirkan tanpa ayah, itu diminta oleh Allah kemudian untuk mengingat betapa besar nikmat Tuhan kepada dirinya. Ya, dikatakan bahwa wahai Isa, anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Nah, apa nikmatnya Allah kepada ibunya? Itu dikatakan bahwa ya isyadatuka biruhil kudus. Jadi Nabi Isa itu dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Nabi Isa dikuatkan dengan Ruhul Kudus, sehingga apa yang terjadi? Ini hanya ada di dalam Al-Quran. Kalau di kitabnya teman Kristen itu nggak ada. Fungsi daripada Ruh Kudus itu adalah kemudian memberitakan kabar kepada ibunya kalau dia akan hamil. Nah, prosesi daripada kehamilan itu nggak ada lagi campur tangannya malaikat Jibril di situ, Roh Kudus nggak ada lagi. Murni hanya datang memberitakan informasi kalau dirinya hamil, lalu kemudian mengandung sosok manusia. Proses selanjutnya ya alamiah, proses selanjutnya ya proses biologis. Nah, di Al-Quran, keutamaan daripada Nabi Isa ini, itu dia mampu berbicara pada masa dia masih bayi. Itu disebabkan karena apa? Karena mujizat. Karena dia berasal dari Roh Kudus ini, bimbingan daripada Roh Kudus. Membangkitkan orang mati, membentuk tanah yang berupa burung, kemudian dengan izin Allah bisa kemudian hidup. Inilah yang dimaksud bahwa Nabi Isa itu, atau sosok yang datang kepada Bani Israel itu dibarengi dengan bimbingan Roh Kudus. Dari bayi aja pun dia sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah membimbing manusia untuk kemudian mengatakan sesuatu yang berasal dari firman Tuhan. Nah, ini yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya sama seperti yang terjadi di dalam pengabaran dari orang-orang yang melakukan penelitian terhadap Yesus itu sendiri. Kenapa kemudian kisah Yesus itu di umur 12 tahun sampai 29 tahun itu tidak diceritakan? Karena hal itu kemungkinan besar banyak menceritakan tentang perihal kemanusiaan yang terjadi pada dirinya. Nah, kalau teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia berasal dari Roh Kudus, ingat, Roh Kudus itu adalah firman. Artinya dia adalah pengantar firman. Coba kita lihat, kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan? Karena dia berasal dari firman. Apa arti firman di sini? Tuhan itu sendiri menurut pemahaman gereja.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah sekarang kalau firman itu adalah Allah, coba kita baca Matius 4 nomor 4. Bahwa manusia itu dicipta semua, itu juga berasal dari firman Allah. Berarti kita pada mulanya adalah firman, dan firman sama dengan Allah. Berarti kita semua kalau digunakan perspektif Kristen, maka kita semua ini adalah Tuhan. Kan begitu. Nah, itu yang pertama. Terakhir. Yang kedua, ketika kemudian Yesus itu dituhankan karena dia berasal dari Roh Kudus, seharusnya teman-teman Kristen itu jauh lebih mengedepankan ketuhanan Yohanes. Karena Yohanes itu tidak berasal dari Roh Kudus. Tidak seperti Yesus. Dia dikandung karena berasal dari Roh Kudus. Kalau Yohanes, Pak, coba Anda lihat dalam Lukas 1 nomor 15. Sebab Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, karena ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Coba bayangkan. Dia tidak berasal dari Roh Kudus, tapi Roh Kudus sendiri yang akan memenuhi dirinya, si Yohanes ini, sejak dari kandungan ibunya. Sementara Yesus dia dikandung dari Roh Kudus. Sementara Yohanes, ya, dia penuh dengan Roh Kudus. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat. Siapa yang dibaptis siapa? Siapa yang dibaptis siapa? Yang dibaptis siapa? Yang membaptis siapa? Coba. Itu logika sederhana. Sabar ya, Halo? suaranya hilang. Sabar. Ini bahasanya apa topiknya ini? Sebentar, belum. Masa Anda dari tadi di sini nggak ngerti topik? Kayaknya kenapa hari Minggu itu ya ibadah ya? Ya Kalau nanti hari itu kematian juga, lagi. itu gampang. Oh, Ini dulu jadi nih kemarin. campur-campur lagi nih, campur Oke, gaduh-gaduh. gimana? Oke. Ya diulang Banyumas. Suara saya, Diulang. suara saya nggak kehilang apa? Tadi ada loss sekitar mundur 1 menit. Lanjut. Yang mana Bang Handi? Mulai dari apa ya? Roh Kudus itu tadi. Iya, jadi Yohanes ini, teman-teman, Yohanes ini kepenuhan Roh Kudus, dia tidak berasal dari Roh Kudus, berbeda dengan Yesus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Kalau Yohanes dia penuh dengan Roh Kudus dari sejak kandungan ibunya. Nah, lalu kemudian yang dibaptis siapa? Yang membaptis siapa? Yesus dibaptis oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus dari sejak kandungan ibunya, bukan berasal dari Roh Kudus. Sama seperti analogi yang saya katakan. Orang yang datang dari pasar, dia bukan pasar. Orang yang datang dari sekolah, dia bukan sekolah. Orang yang datang kemudian dari kebun, dia bukan kebun. Itu yang perlu dipahami. Sehingga kedudukan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis, kita bisa lihat siapa yang dibaptis. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yohanes yang membaptis Yesus. Kenapa? Karena Yohanes ini penuh dengan Roh Kudus, sementara Yesusnya hanya berasal dari Roh Kudus. Hanya berasal dari pasar, sementara Yohanes sendiri adalah pasarnya itu sendiri. Artinya bahwa tidak ada alasan untuk menuhankan manusia hanya karena alasan penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada. Karena kita juga manusia ini, dikatakan di dalam Matius 4 nomor 4, semua kita berasal dari firman. Semua kita ini adalah Allah. Semua kita ini adalah Theos. Semua kita ini adalah pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu, dan firman itu adalah Theos. Jadi gugur. Dari perspektif manapun, dilihat Yesus ini gugur dia. Tidak ada unsur ketuhanan pada dirinya. Dia 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Demikian sementara. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Saya nyimak. Saya sedikit ya. Boleh? Boleh. Iya. Sebaiknya kalau melihat topik bahasanya sih ya mendingan buka topik barulah. Ya, kalau topik bahasanya tadi kan ibadah hari Minggu, kenapa harus hari Minggu kan begitu. Ya enggak apa-apa sih kalau dibahas soal lain, tapi lebih baik topiknya langsung buka topik baru aja. Ya silakan Anda mau menanggapi topik yang mana? Oke. Kalau saya sesuai topik dulu aja ya. Ya. Jadi kenapa harus hari Minggu? Sudah ada yang keluarkan ayat belum? Keluaran 12 ayat 16 tadi. Apa itu? Ya buka aja coba. Keluaran 12, ada yang bisa nge-share? Buka Alkitab. Nanti biar tahu dasarnya apa, kenapa kok hari Minggu atau hari Sabtu. Kenapa hari Minggu?
Yaitu buka Keluaran 12 ayat 16. Saya bantu. Ya, bantu. Boleh. Terima kasih ya, Bro Endi. Ya udah, silakan baca. Ya. Di sini perintah Tuhan, kamu adakan pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari itulah tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya ada apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi dasarnya ini terutama masih hanya ayat-ayat lain. Jadi hari pertama atau hari ketujuh. Ya, jadi dalam satu minggu coba kita buka kalender. Oke. Jatuhnya hari pertama itu apa? Minggu Kalender mana Indonesia? Ya, Indonesia buka aja. Oke. Atau Jadi kalender Indonesia adalah hari ketujuh itu hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Hari Sabtu. Kamu ini hari ketujuh itu Sabat apa Minggu? Hari pertama hari Minggu, dalam satu minggu, hari ketujuh itu hari Sabtu. Jadi hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu artinya satu hari untuk Tuhan, satu hari untuk. Iya, Sabat itu artinya apa? Sabat itu istirahat. Sabat artinya istirahat. Iya. Bukan nama hari. Bukan. Oke, baik. Jadi Sabat bukan nama hari tapi artinya istirahat, betul? Hari istirahat, di mana waktu kejadian 7 hari. Saya ulang sekali lagi, Sabat itu nama hari atau istirahat? Istirahat. Bukan nama hari ya? Bukan. Oke, baik. Mbak Juma ada tanggapan, Mbak Juma? Silakan. Jadi setuju ya? Kenapa? Ini aku belum selesai, Bu Endi. Enggak, mau ditanggapi dulu. Step by step. Sebentar. Jadi intinya di Kristen itu boleh hari Sabtu atau hari Minggu. Dan di kami pun bisa dilaksanakan Sabtu dan terutama pada hari Minggu. Jadi dua-duanya boleh. Tapi kalau hari Jumat saya nggak tahu, nggak ada ditulis di situ. Karena hari Jumat itu hari 2, 3, 4, 5, hari ke-6 ya. Oke, gitu aja. Terima kasih ya, tanggapi aja, silakan. Oke, baik. Memang nggak ada hari Jumat di Bible. Karena ini membahas Bible, betul Anda. Tidak ada pembahasan hari Jumat di Bible. Betul Anda sekali itu. Betul. Yang ada adalah di sana itu sebentar. Ya. Yang ada di sana itu kalau di Bible itu Sabat, nggak ada hari Minggu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Anda membolehkan, dari mana dasarnya orang beribadah di hari Minggu? Dari mana dasarnya? Pertama sudah aku kasih ayat tadi, Keluaran 12 ayat 16 ya. Kemudian ada di ayat-ayat lain seperti sabar ya. Nggak adakah di sana tertulis hari Minggu? Ya kan satu hari. Saya tanya. Kan hitungannya satu hari Minggu. Bukan itu pertanyaan saya, makanya bahasa Indonesia. Iya. Apakah ada di sana tertulis hari Minggu? Nggak ada. Nggak ada, pinter. Apakah di Bible mengharuskan menguduskan hari Sabat? Kenapa? Menguduskan hari Sabat, betul. Betul, ada. Yang mana kayak Anda percaya tidak ada hari Minggu tapi ada hari Sabat? Yang ada atau yang tidak ada? Bahasa Indonesia lo ya, awas lo nggak ngerti bahasa Indonesia. Hari Sabat gimana? Ya artinya kita harus melakukan hari Sabat. Oke, artinya orang yang melakukan hari Minggu nggak ada perintah, betul apa betul? Ya kita nggak bisa main letterlock seperti itu. Saya tanya dulu bahasa Indonesia lagi. Hari pertama. Apakah ada perintah di Bible hari Minggu? Halo. Kita kan mencari gimana ya jelasinya. Kok susah amat menjawab pertanyaan? Susah amat. Sekarang kita kembali aja 7 hari sudah diakui di dunia 7 hari dari Senin sampai hari Minggu. Bisa. Ya. Kenapa sih selalu diskusi diputer gitu? Yo, kita kan ngasih penjelasan, kalau diterima nggak bisa ya sudah. Gimana sih kamu bro ini? Kan tadi Anda mengatakan kuduskanlah hari Sabat, kan gitu. Ada nggak di Bible kuduskanlah hari Minggu? Kuduskanlah hari Minggu nggak ada. Hari nggak Sabat. ada. Nah kalau nggak ada yang mana yang benar? Yang benar ya semuanya benar, firman Tuhan. Oke, semuanya benar. Jadi hari benar. Jadi hari Minggu juga benar tapi tidak ada perintah, betul? Benar. Oke, dari mana alasan Anda? Alasan Anda membenarkan itu tapi enggak ada perintah apa?
Yesus adalah Sudah aku kasih Tuhan atas Keluaran hari 12 Sabat. ayat 16. Hari pertama dalam minggu ini. Muter lagi Baca ke aja situ. tadi. Kan di sana nggak ada hari Minggu ditulis. Gimana kamu? Iya, kok tanya bolak-balik ada. Dikasih dasar ayatnya. Kamu udah paham tadi? Kamu kemakan sama omong kamu sendiri loh. Enggak. Kenapa nggak alasannya benar kamu hari ini. Minggu? Kan sudah aku tulis, aku katakan ya. Di situ kalau di Keluaran tadi sudah aku bacakan di Keluaran. Oke, begini aja daripada anda kelamaan. Keluaran 16 ayat 12. Gini aja, the way, khusus pribadi kamu. Apa? Dengerin dulu daripada panjang kamu muter-muter. Yang kamu percaya Sabat hari Minggu atau hari Sabtu? Yang kamu percaya? Hari Sabat salah satu. Pokoknya dari 7 hari Tuhan menciptakan. Ya, Dasarnya saya satu tanya hari harus pribadimu ini loh. Saya tanya Apa? pribadimu, dirimu ini loh. Iya, kenapa? Kamu beribadah Sabtu atau Minggu? Saya kadang Sabtu, kadang Minggu. Kadang Sabtu, Tergantung kadang waktu Minggu. saya. Oke, Iya. baik. Kalau Minggu ada perintah atau tidak? Minggu berdasarkan ayat yang aku sebutkan Keluaran 12 ayat 16. Keluaran 12 Dan 16. juga Dengerin. Keluaran 12 16. Apakah di sana ada hari Minggu? tidak tertulis. Tidak Tapi tertulis. tertulis hari. Kalau hari tidak pertama. tertulis, dari mana Anda mendapatkan informasi Hari itu? pertama kan dari hari pertama. Dari Diputar Minggu. lagi. Makanya kita lihat Tidak dulu, tertulis. muter lagi. Gimana ente ini kalau diskusi kok? Udah tidak Ya, tertulis, diskusinya tapi diputer. Ya udah, Gini standby ya, dulu. kalau gini ya, aku Apalagi? udah kasih dasarnya banyak ya, termasuk di Yesus perintahkan pada hari Minggu, hari pertama ya, ada di Anda ini tertarik Anda udah ngomong tidak tertulis hari Minggu. Udah selesai. iya. Nah, tapi kalau tidak dasarnya kan tertulis, ada. kalau tidak tertulis, dari mana dasarnya Anda ibadah hari Minggu kalau nggak ada tertulis? Loh, kita kan komparasi, bro. Ilmu substitusi tahu nggak? Substitusi. Oke, Substitusi bisa artinya nggak? orang yang beribadah di hari Minggu hasil komparasi, betul? Dari substitusi kita Tadi Anda ngomong komparasi, kita. saya tanya balik muter lagi. Jadi pertanyaannya adalah atau kesimpulannya Apa sih adalah masalahnya? orang yang beribadah hari Minggu hasil komparasi, betul? Ya kita lihat berdasarkan. Nggak mau jawab, Ya, tadi udah ngomong. Terserah. Udah ngomong hasil komparasi, bila saya tanya balik diputer Sebentar lagi. ya. Jadi hari Aku Minggu bacakan hasil Wahyu 1 komparasi, ayat betul? 10. Sabar. Wahyu Hari 10. Minggu itu hasil komparasi apa bukan? Ya kita kan mengambil dari apa sih artinya komparasi itu mengompetkan. Oke, kalau di begitu mana saya tanya. itu. Hari Minggu ini hasil komparasi apa dan apa? Silakan. Ya dari hari Mm-mm. pertama dalam satu minggu dengan hari Minggu. Oke. Kan gitu. Oke. Hari pertama hari apa? Hari pertama hari Minggu, Hari Minggu. Hari ketujuh hari Sabtu. hari Sabtu. Terus komparasinya Sabtu Minggu apa yang diputuskan? Hari apa? Ya jadinya hari Minggu. Hari Apa Minggu. tuh? Hari Nah, Minggu. komparasi Sabtu dan Minggu, komparasi dan kesimpulannya apa? Kenapa? Bingung. Kenapa? Komparasi Sabtu dan Minggu itu kesimpulannya hari apa, diputuskan hari apa? Ya Bingung. Sabtu atau Minggu kan ditulis begitu. Sabtu Hari atau Minggu pertama gitu dan loh. Hari terakhir. Artinya lu nggak Nah, ini komparasi, loh, tapi lu pakai begini loh, dua-duanya. begini loh. Kamu ini. Begini Bukan lo di belajarnya situ tuh begini. hari raya makan roti. Itu Ya bukan itu dong, sebentar dong. Iya. Artinya begini loh. kamu ini nggak komparasi, tapi pakai dua-duanya. Memang ditertulis di firman Tuhan di Keluaran 12 ayat Oke. 16 kan gitu. Oke, yang Itu mana kan yang memang yang itu. yang mana paling mendekati ke Makanya Yesus? kita mengambil. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Yang Kalau mana itu yang mengajar paling yang mendekati masuk akal. hari Minggu atau hari Sabtu? Tertulis di situ mau Bang Handi hari mending balik lagi aja ke pertama Bang Zuma, Bang Handi. maupun Muter-muter. hari Oh, Minggu udah aku hari standby. terakhir. Orang ini topiknya Pak Umi dari awal lah ini. Topiknya topiknya kan itu. Sekarang Justru yang Bang Suma. Anda hari Minggu atau hari Sabtu? Bisa hari Sabtu atau hari Minggu. Sudah selesai, aku jawab lagi, Oke. tanya lagi. Yang mana yang terbaik? Boleh hari Sabtu dan hari Minggu, Oke. terbaik hari Minggu. Oke, yang mendekati keajaran Yesus hari apa? Minggu. Jadi Yesus pernah beribadah hari Minggu? Dia perintahkan ada di situ waktu beribadah Di murid-muridnya. mana juga Yesus melakukan. memerintahkan ibadah hari Minggu di mana? Aduh, ya apa nih kok
Bingung kan? Kamu mau dikasih sudah dasarnya masih muter-muter. Sudahlah, aku kasih Aisyah. Bingung kan? Bukan muter. Bingung lu, nggak bener lu, bingung lu. Iya ngapain kalau pertanyaannya nggak masuk akal gitu loh. Loh, kok kamu yang mau bahas kok? Ya ini kan sudah aku kasih ayatnya ada di Matius 28 Ya ayat 1, kamu kan pakai 9, dua-duanya 10, Sabtu Minggu kan gitu ya. Lukas 24 ayat 1, 13, 15 dan Yohanes 20, 19, 26 itu semua hari Minggu, bro. Oke. Ya udah. Nah, Jadi kamu pakai dua-duanya Sabtu Minggu ya? Iya. Oke. Iya, sudah Oke. selesai ya. Sudah Dasarnya selesai, ada silakan. Ya, Keluaran Oke. 2016. Ya lanjut di tema lain, tutup aja topiknya, nanti aku ikut dalam. Katanya mau topik ini, sekarang udah ngalah lagi. Loh, kan aku cuma ngasih dasarnya. Oh, dasarnya. Dasarnya kenapa hari Sabtu dan atau Minggu? Minggu terutama ada hari terakhir, hari pertama, Sabtu hari terakhir, sudah kan? Ada Hari kan? Hari Minggu itu pakai kalender mana? Ya coba buka aja kalender sini, ya seluruh dunia itu. Kalau kalender Yudaisme hari Minggu itu hari keberapa? Ya coba aja buka kalender Nggak ngerti. Oh, aku enggak tahu. Nggak tahu. Terus aku nggak tahu, tapi internasional. Kau buka kalendermu di HP, hari Oke. pertama hari apa coba? Apakah Yesus waktu itu sudah pakai kalender Sudah, internasional? aku tanya dulu, coba buka. Apakah buka Yesus tanggal. waktu itu Coba sudah buka pakai kalender tanggal. internasional? Coba buka tanggal, coba buka tanggal, Apakah waktu itu Coba Yesus buka sudah pakai tanggal. kalender internasional? coba buka tanggal. Saya tanya dulu ente, apakah waktu itu Yesus sudah pakai kalender internasional? Ya kalau sudah ditulis di dalam Ya. firman Tuhan Keluaran Waduh, 12 itu ayat 16 hari pertama dan Yesus melakukan sesuatunya pada hari Minggu, ya berarti sudah ada, Bu. saya tanya Sudah ada. Anda, wih dengerin Sudah baik-baik ada, bahasa iya. Indonesianya. Apakah waktu itu Yesus sudah pakai kalender yang kita pegang sekarang? Karena pada waktu itu termasuk Paulus yang hidup. Saya nggak di tanya zamannya Paulus. Yesus. Iya, tahu. Apakah Sudah waktu ada. itu Yesus sudah pakai kalender yang kita pakai sekarang? Ya mungkin sudah. Kenapa? Oh, mungkin sudah. Kenapa? Kenapa memang masalahnya? Kalender Masehi ini kapan datang? Sekarang Kamu ini lu mau waduh apa Masehi sama sebelum Masehi sama Masehi Masehi kan- aja kamu nggak tahu. Aduh. Iya, Masehi kan perhitungan satu Masehi kan satu tak kelahirannya Yesus. Apa yang dipermasalahkan? Aduh. Ya sekarang ya sudah jelas kalau pada hari Minggu semua waktu murid-murid Yesus itu melakukan ibadah. Ada ayatnya juga. Di mana ada ibadahnya hari Minggu, perintahnya mana? Sebentar, sabar. Hari Minggu loh ya. Kenapa? Mandi. Ya silakan dok. Silakan sambil cari, aku tak carikan. Habis ini ke Banyuma. Ya, saya lihat di ayat itu hari makan roti jadi Minggu, hari Minggu. Suaranya Sabtu. kecil dok, gedein dikit dok. Kecil banget suaranya. Ya, hari pertama dan hari ketujuh hari raya makan roti. Bukan kudus. Gitu. Bagaimana Bang Antoni? Kalau saya baca ayat itu, saya telusuri dari atas, rupanya hari raya makan roti hari pertama atau hari ketujuh, bukan Ya, hari Sabat. Itu bos, jangan pelintir. nggak dipelintir. Pertemuan kudus bisa dilakukan hari pertama Nah, apa dalam tujuannya? minggu Coba atau baca hari di atasnya. ketujuh. Ya, baca aja. Di atasnya apa itu? Itu kan makan roti kan? Coba lihat. Coba. Jadi kamu harus Iya. tetap merayakan hari raya makan roti ke-17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak berbagi. Nah kan? Betul. Pada hari. Betul. Nah, Betul. itu. Ya makan roti itu namanya Makanya perjamuan tidak kudus. terkait. Sebentar aku terangkan, itu dokter. Pesak itu dok. Itu hari raya Pesak. Pesak, makan ya. roti tanpa ragi Pesak. Gitu. Iya, betul. Bukan Sabat, Ya. saudaraku. Jangan mengakal-akali. Enggak akalin gini, aku jelaskan ya. Setiap Sabtu atau hari Minggu di gereja Katolik itu ada perjamuan kudus, yaitu Ekaristi, makan roti yang tak beragi. Jadi sudah sesuai ya.
Aku jawab ya, juga melakukan seperti itu, terjadi peristiwa Ekaristi. Itulah Apakah Yesus Katolik? Yesus Kristen, mengenal Kristen. Enggak, Yesus mendiri Kristen. Yesus Katolik gitu. Enggak, Yesus enggak Katolik, tapi dia dirikan gereja di atas batu karang ini, ku dirikan gerejaku ya. Yesus agamanya apa? Yesus tidak beragama. Oh, jadi Yesus ateis. Oh, enggak ada istilah ateis. Tuhan kok ateis. Katanya Yesus enggak beragama. Iya, kalau dia urut adat istiadat, dia saksikan ya teman-teman ya, saksikan semua ya. Kata The Way, Yesus itu tidak beragama. Mantap. Iya, tidak mengajarkan agama. Enggak, dia pribadinya Yesus itu beragama enggak? Kalau dia mengikuti adat istiadat, dia orang Yudaisme. Enggak beragama atau tidak? Yesus beragama enggak? Yesus beragama enggak disebutkan, tapi dia mendirikan agama. Menurut Anda Yesus beragama atau tidak? Enggak ada istilah agama, enggak ada. Oke, berarti Yesus tidak beragama ya. Oke, ibunya Yesus beragama atau tidak? Aduh, pertanyaannya kok nggak ada masuk akalnya, nggak usah. Pusing dia jawabnya ini kalau gue yang nanya. Ya, pertanyaanmu lucu. Berarti Yesus ateis lu, nggak bener lu, Yesus tidak beragama, ada aja lu. Sudah, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih daripada orang-orang Farisi, Yesus berkata begitu loh. Kau tidak akan masuk kerajaan. Ya saya tanya, Farisi. Yesus itu menurut kamu Yesus tidak beragama loh? Ya sudahlah, ngapain hubungannya? Aduh, kasihan sekali kau bro. Ya Tuhan tidak membawa agama. Kenapa kamu mengateiskan Yesus? Loh, memang Yesus agamanya apa coba? Saya tanya dulu, kamu kan tidak beragama ya? Agamanya apa? Agamanya Allah Subhanahu Wa Taala apa coba? Iya. Dengerin. Iya, Yesus itu Muslim, dia itu pengikut milata Ibrahim. Makanya kenapa Yesus pada usia 8 hari disunat, karena Yesus ini mengikuti milahnya Ibrahim. Muslim dia itu. Oh ya, coba buka KBBI, apa arti Muslim? Coba Muslim itu yang tunduk dan patuh. Iya, coba share KBBI. Silakan buka aja. Aku bacakan ya KBBI ya. Oke, ya udah di sini, udah. Umid ini mengatakan Yesus itu Muslim. The Way mengatakan Yesus itu tidak beragama, ya udah nggak usah dibahas lagi. Ateis, udah selesai. Sebentar dong, jangan lari dong. Sekarang tunjukkan kepada kami, menurut kau Yesus tidak beragama. Mana dalilnya Yesus tidak beragama? Jadi Muslim ini penganut agama Islam ya, bukan Yesus tidak. Dengerin dulu. Kalau Yesus tidak beragama, jangan mengarang-arang aja. Kalau Yesus tidak beragama, The Way dengerin dulu The Way. Kalau Yesus tidak beragama, waktu Yesus itu dia berdoa kemana? Yesus Muslim. Terus maunya Yesus Kristen apa? Enggak, kamu Yesus tidak. Begini dulu, cari tahu dulu. Kamu cari. Udah orang kayak gini lah, jangan dilawan. Gini loh. Amsal Bang Handi, dikit Bang Handi. Ya Bang Juma dulu. Silakan Bang. Ya. Ya, jadi gini Dewai, dengarkan. Yang dikatakan Muslim itu adalah manusia yang mentaati perintah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4, makananku adalah mentaati pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Berarti dia taat kan? Muslim enggak dia? Muslim. Oke? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Muslim enggak dia? Muslim, bos. Dia tidak ingkar apa yang diperintahkan oleh bapaknya untuk ia lakukan. Apa yang dia katakan adalah sesuai dengan perintah. Apa yang dia kerjakan adalah sesuai dengan perintah. Berarti dia Muslim. Yes. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan Muslim, lawan Muslim itu adalah kafir. Apa iya? Yesus itu tidak beragama. Perintah-perintah. Kata dia Yesus tidak beragama. Gimana? Kata dia Yesus tidak beragama. Oh, nggak mungkin. Malah Yesus mengatakan di dalam di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti hidup keberagamaan itu artinya adalah hidup di bawah panji-panji perintah-perintah Tuhan yang berdasarkan dengan kitabnya orang Yahudi. Nah, Yesus tunduk dalam perintah itu. Baca Matius 5 itu, dari nomor 17 sampai nomor 20. Di situ jelas Yesus itu beragama, dia adalah seorang Muslim yang taat.
Makanya dikatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa ya yang bersungguh-sungguh, dan dalam ketaatannya, nah tuh, dan dalam ketaatannya maka doanya dikabulkan. Dia dibebaskan dari maut. Berarti dia adalah seorang Muslim. Itu nggak bisa Anda pungkiri itu. Yesus itu Muslim. Nah, kembali sedikit Bang Andi. Untuk menjelaskan kepada saudara kita ini. Ntar dulu dah, weh, belum kelar Bang Jumanya. Ntar dulu. Oh, ya, sabar dulu. Ya. Sabar, sedikit. Dari mana kemudian ajaran yang dianut oleh teman-teman Kristen, ajaran tentang perubahan ibadah hari Sabat itu ke hari Minggu? Nah, ini yang perlu dipahami. Bahwa ajaran ini, itu adalah ajaran yang murni dianut oleh teman-teman Kristen. Penyebab utamanya adalah karena kombinasi antara otoritas gereja yang menyampingkan prinsip-prinsip Bible atau Alkitabiah. Itu jelas karena mereka, otoritas gereja, menyampingkan apa yang ada dalam kitab mereka, dan mereka lebih cenderung terpengaruh kepada ajaran paganisme yang dianut oleh ajaran nenek moyang mereka. Apa itu? Penyembahan dewa matahari. Sudah, lama-lama, dan mereka ini jelas, mereka ini. Oh, sabar. Mumpung jaringan saya bagus, ya. Dan orang-orang yang kemudian menduduki posisi penting di dalam gereja pada awal mula itu memang mereka itu antisemitis, mereka anti Yahudi. Jadi yang perlu dipahami sekali lagi dari saya, yang perlu dipahami, kebenaran hari Sabat yang ada di dalam Bible itu dirubah menjadi hari Minggu. Kenapa? Karena ajaran Kristen itu diajarkan bukan untuk orang Yahudi. Ajaran Kristen itu diajarkan untuk orang non-Yahudi. Siapa mereka non-Yahudi ini? Romawi, Yunani. Apa hari ibadah Yunani dan Romawi? Hari Minggu. Makanya yang mempelopori kemudian hari Minggu ibadahnya bergeser dari Sabat itu ada Ignatius, Justin Martin, Arrhenius, Clement dari Alexandria. Semua orang-orang inilah yang kemudian yang menggantikan hari Sabatnya Yesus menjadi hari Minggu, dan itu diimani oleh Kristen hari ini. Itu yang perlu dipahami. Jadi hari Minggu itu adalah hari pagan. Demikian. Oke, siapa yang mau bantah hari Minggu hari pagan? Sudah ya, aku berdasarkan ayat Keluaran 12 ayat 16 itu menjawab si Suma ya. Hari pertama minggu ini ya. Hari pertama kita buka di kalender manapun, HP boleh dibuka tuh HP kalian tuh. Kalender apa semua. yang Anda pakai dulu? Kalender apa? Sudah kalian buka aja HP sekarang aja. Enggak, kalender Yudaisme apa kalender? Aku jawab, jangan dipotong dulu Andi ya. Enggak, saya tanya dulu sebelum Anda panjang. Anda pakai kalender mana dulu? Gantian aku yang ngomong, setelah kau terima apa enggak terserah ya. Enggak, kalender apa dulu yang Anda pakai? Jangan aku potong dong, aku enggak potong tadi enggak boleh. Orang saya tanya dulu kalender apa yang Anda pakai, baru Anda jelaskan kok. Kalender apa yang Anda pakai? Sudahlah Andi, sabar ya. Aku tak ngomong dulu. Iya, jawab dulu. Kalender apa yang Anda pakai? Ya ampun. Kok nggak mau dijawab dulu sih? Aku mau jelaskan, nggak boleh ditanya terus. Iya, jawab dulu baru jelaskan biar orang paham yang Anda jelaskan itu kalender apa. Sabar dulu, tenangkan dulu ya. Mau jawab nggak? Kalau nggak saya kick nih. Kalender apa yang Anda pakai? Kalau mau kick silakan. Kalender apa yang Anda pakai? Aku mau nanggapi komentarnya Suma. Kasih aku kesempatan ngomong. Harus pakai kalender ya. Yahudi. Iya, kalender apa dulu gitu loh. Gini. Kalender Yahudi apa kalender sekarang? Jangan dipotong. Aku mau nanggapi dulu. Nggak bisa di sini, bukan tempatnya asal ngomong. Harus ada dasarnya dulu. Ada dasarnya kok, dalilnya. Ya, kalau ada dasarnya, Anda ngomong berdasarkan kalender apa? Sebentar, sudah. Kalender apa? Satu. Kalender apa? Dua. Ya sudah, kalau nggak mau dijawab, kalender internasional yang ada di internasional semua. Oke, kalender internasional silakan. Begitu dong ngomong dari tadi gitu. Ya sudah jangan dipotong lagi ya. Jadi sudah, Anda pakai kalender internasional, silakan. Sudah ya. Nah, jadi setelah itu aku tanggapi setelah hari Minggu, sudah ada ayatnya, dasarnya di Keluaran 12 ayat 16. Kemudian menanggapi tentang Muslim tadi, Yesus adalah Muslim ya. Semua orang beragama itu taat kepada Tuhannya. Taat itu sudah berarti semua taat. Apakah terus semua orang Hindu, Buddha yang bertaat pada Tuhannya itu Muslim? Kan enggak. Buktinya kalian bilang mereka itu kafir. Janganlah mencocokmologi, memaksakan kehendaknya ya. Kalau kita mau buka fair, KBBI itu artinya Muslim, itu penganut agama Islam. Jangan dikatakan penganut agama lain itu Muslim. Itu nggak pantas, nggak elok gitu loh.
Apakah orang Kristen ini tidak taat pada Tuhannya? Taat. Apakah saya nggak taat pada orang Tuhannya? Taat. Jadi kalau Terserah Yesus diri. bukan Muslim berarti Sudah, Yesus sebentar, kafir sebentar. menurut kamu? Sebentar. Nah, langsung sebentar. aja. Sebentar. Yesus kafir apa Berarti- Muslim? Sebentar. Nah, menurut ayo, kalian kan jawab dulu, kafir. jawab, Menurut jawab, kalian kan jawab. kafir. Yesus Menurut kalian kafir kan apa Muslim? Yesus kafir. Yang menurut kalian kan Yesus kafir. Ya, sudah, Siapa, sudah siapa aku yang jawab, ngomong ya. kami mengatakan Yesus kafir? Justru Iya, kamu kalau tadi nggak- mengatakan Yesus tidak beragama loh. Justru makanya kalau aku bilang semua orang yang bertaat. Enggak, lu jawab dulu Yesusnya- Yesus kafir apa dia Muslim? Jawab. Ini dipotong-potong belum Ya jelas, jawab penjelasan dari dulu pertanyaan daripada terus. melebar. Yesus Cuma kafir khotbah apa panjang, Muslim? aku bahas sedikit aja nggak bisa. Kalian ini memang begitu udah, kok. standby, nggak bisa kamu diam, diskusi. belajar mendengarkan, belajar mendengarkan. Standby. Nggak mau menjawab. Aku nggak dikik aja, sikap kalian aja ini. Yesus kafir apa Muslim? Ya sudah aku jelaskan. Jawab dulu, jawab. Ya, jadi begini Lu ya. jawab dulu, Yesus Ya. kafir apa Muslim? Ini kan bantah-bantahan kan? Ya, lu nggak mau jawab lu. Ya, jadi di luar Coba. orang Coba saya tanya Bang Bilang- Juma, lu diam. Coba tanya Bang Juma ya. Bang Juma, Yesus kafir apa Muslim? Dibuka, Bang Juma. Atau yang lain deh, teman-teman yang ada di sini. Saya mau nanya nih. Yesus kafir apa Muslim? Umi Dini dijawab. Muslim lah. Jelas Muslim dia. Nah, Gak mungkin dia kafir. Dia Muslim. tuh. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Berkata berdasarkan perintah Tuhannya. Dia melakukan pekerjaan bukan dia karang-karang sendiri. Dia berkata, melakukan perbuatan, teori dan praktek. Semua dari Tuhannya. Itu bukti ketaatannya. Dia tidak melanggar perintah Tuhannya. Berarti dia Muslim. Sementara kafir itu adalah mereka yang melanggar perintah Tuhan. Mereka lebih mengikuti ajaran orang-orang yang tidak jelas. Itulah kafir. Itu Bang Andi. Ya, semua Saya pokoknya. tanya dulu Anda itu Bang Juma jawab praktis. Saya tanya kamu, Yesus kafir apa Muslim? Jawab. Yesus taat kepada bapaknya. Muslim Sudah. dia. Ya, kalau dia Ya, taat ada apa Muslim. namanya? Mana Kalau coba taat tuh? apa namanya? Ya coba tulis mana tunjukkan ayatnya Yesus itu Muslim. Coba ayatnya di mana? Kalau taat apa namanya? Saya minta tanya ke semua, kamu nggak bisa tunjukkan diskusi. ayatnya. Loh, Tadi udah diskusi harus kamu udah kemauanmu menjawab. sendiri. Kamu udah menjawab Aku Yesus. juga boleh tanya dong. Kamu tadi udah menjawab. Boleh aku tanya. Tadi kamu udah menjawab Yesus taat sama Tuhannya. Betul ya? Nah, Berarti pada beragama bapaknya, dong kalau begitu. bapaknya. Berarti beragama dong. Pada bapaknya. Kalau taat Ya, itu sudah. artinya beragama enggak? Sudah ya. Tadi kamu dari Sekarang- awal mengatakan Yesus tidak beragama sekarang loh. Aku tanya, gantian aku tanya satu. Anda aja. diam standby. Enggak. Yo, nggak gimana diskusi, sih kok nggak Nggak bisa diskusi kamu. hanya ngikuti kalian semua aja nggak bisa diskusi? Gimana? Ayo, mana ayatnya Yesus itu Muslim? Di mana Udah tertulis? diberikan tadi itu. Mana Yesus- ayatnya? Yesus tidak bisa Ya, berbuat apa. tertulis. Kata Tertulis. Muslim mana? Dengerin dulu. Mana? Kamu diam dulu. Tunjukkan ayatnya. Gua tunjukkan sama keluargamu ya. Ya, mana? Oke, tunjukkan juga ayatnya mana Yesus tidak beragama. Oh, saya tanya dulu. Mana? Emosi Nggak bisa dia. dijawab, aku Emosi. Ya. Gak enak aja. Emosi dia. Emosi dia. Emosi. Loh, enggak. Gantian. Emosi dia. Apa memang? Sumbunya pendek, meledak. Enggak, yang mau emosi siapa? Kan Hendy terus maksa terus orang untuk menjawab pertanyaan. Mana dia. ayatnya Yesus tidak Jangan. beragama? Mana Aduh. mana ayatnya? Yesus Orang kayak begini makanya sampah. ya di sini. payah nih sampah kok. Apa? Emosi dia. Tapi dengan jelas tadi dia mengatakan tuh Yesus tidak beragama. Satu jawabannya tuh ada rekamannya. Kedua, terakhir dia menjawab Yesus taat sama bapaknya. Sekarang Banyuma jelaskan, apakah Muslim taat kepada Sang Pencipta? Apakah Yesus taat kepada Sang Pencipta? Dia minta di situ ada nggak tertulis di Bible Yesus Muslim? Padahal di sana penjelasannya sangat jelas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti taat, berarti Muslim. Di mana sini orang kalau diskusi nggak benar gitu loh? Ada yang mau menanggapi? Silakan Banyuma. Iya, jadi Yesus itu jangan artikan kata Muslim dulu deh, nggak usah. Ya, pertanyaannya Yesus itu taat terhadap perintah Tuhannya atau tidak? Itu dulu. Taat. Nah, kalau dia taat, berarti dia adalah seorang Muslim. Orang Kristen mau terima atau tidak ya itu deritanya. Yang pasti Yesus itu taat. Dia bukan orang yang ingkar terhadap perintah.
Makanya dikatakan dalam Yohanes 4, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Berarti dia adalah seorang Muslim. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Dia Muslim, dia taat. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti dia Muslim. Karena dia mentaati perintah Tuhan untuk kemudian dia sampaikan kepada Bani Israel. Dia tidak sembunyikan. Apa yang diperintahkan itu yang disampaikan. Makanya dikatakan dia itu adalah seorang Muslim. Kenapa dikatakan Muslim? Karena Muslim itu artinya adalah orang yang kemudian Hilang signalnya. Sabar ya teman-teman. Bang Yoma lagi di gunung. Sabar ya. Bang Joma lagi di gunung. seorang Muslim. Hilang, Bang. Udah nongol lagi. Sabar. Berarti dia seorang Muslim, dia bukan kafir. Yang kafir itu diperintah bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, dibantah. Dia bukan utusan Tuhan, dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang kafir itu ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Itu diingkari, oh bukan. Yesus bukan satu-satunya Allah bukan satu-satunya Tuhan. Yesus juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Itu yang kafir. Sementara Yesus tidak mengamalkan amalan yang kayak begitu. Dia taat sampai mati. Ada kan di dalam kitabmu? Dan Yesus taat sampai mati. Itu yang perlu kamu pahami. Silakan Bang Andi. Kalau ada Bang Joma, orang mengatakan tadi statementnya The Way ya, bahwa bagaimana dengan agama lain taat kepada Tuhannya, tapi belum tentu Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan pencipta alam semesta. Artinya taat kepada Tuhan yang salah. Apa dia Muslim? Bukan Bang, yang dikatakan Muslim itu adalah mereka yang mentaati perintah pencipta langit dan bumi. Makanya kenapa kita mengatakan Yesus itu Muslim? Karena Yesus itu adalah Nabi, dia adalah Rasul. Coba Anda lihat di dalam kitab Anda sendiri, Filipi 2 nomor 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya dan taat pada kehendak Allah hingga dia menyerahkan tubuhnya, hingga dia mati. Berarti dia adalah seorang Muslim. Dia Muslim dia. Kenapa dia Muslim? Karena dia taat kepada perintah Allah. Lah, tapi kan Allah bukan Tuhannya Yesus. Kata siapa? Buktinya Bible menerjemahkannya dengan kata Allah. Tidak diterjemahkan dengan kata Yahweh. Tidak diterjemahkan dengan kata yang lain. Tapi dengan kata Allah. Nah, Yesus itu di mana tempatnya Yesus? Dia di Yerusalem. Para nabi yang diutus kepada Bani Israel, dia agamanya apa? Semua diajarkan agama Hanif. Mereka menyembah kepada siapa? Menyembah kepada satu Tuhan. Siapa Tuhan itu? Itulah Allah. Nah, Yesus menyembah kepada Allah enggak? Yes. Itu jelas dalam kitab Anda sendiri diterangkan. Yesus taat sampai mati, berarti dia adalah hamba Allah. Ketaatannya kemudian menobatkan dirinya sebagai orang Muslim. Orang yang berserah diri terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada dirinya. Tunjukkan satu data di dalam kitab Anda, bahwa Yesus itu ingkar terhadap perintah Tuhannya. Tak akan ada itu. Berarti dia adalah benar-benar orang yang taat. Didukung kitab Anda sendiri. Filipi 2 nomor 8. Yesus taat kepada Tuhannya sampai dia mati. Berarti dia adalah seorang Muslim yang taat. Makanya dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7. Dan dalam kesalehannya, dalam ketaatannya, doanya dikabulkan dan dia dibebaskan dari maut. Itu berarti Muslim, Yesus itu Muslim, bukan kafir dia, bukan Kristen. Jadi kalau ada pertanyaan, apa agama Yesus? Agama Yesus itu adalah agama Hanif. Apa agama Hanif itu? Agama Hanif itu adalah agama yang berserah diri kepada Tuhannya. Siapa yang dikatakan orang yang berserah diri kepada Tuhannya? Muslim. Muslim ini rangkuman cakupan ajarannya apa? Dinul Islam. Berarti apakah dinul Islam itu sudah diajarkan? Yes, dinul Islam sudah diajarkan sejak Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin. Itu yang perlu teman-teman Kristen pahami dengan baik. Demikian Bang Andi. Oke, terima kasih. Mau tanya dong. Bro Admin dulu, ada mau tanggapan ke Bro Admin? Silakan Bro Admin atau Pak Orlando. Ya, Pak Juma, sorry. Ketika menyebut kata Allah memang di dalam bahasa Indonesia ada, tetapi di terjemahan KJV sendiri kan tidak ada. Artinya kata Allah ini
diterjemahkannya dengan God. Berarti yang dimaksud dengan kata Allah dalam bahasa Indonesia ini tidak merujuk kepada sesembahan yang bernama Allah. Kira-kira begitu Bang Suma. Ada tanggapan banyak, Mak. KJP yang dipakai bro admin, bukan LAI. Iya, jadi gini kawan. Kalau Anda berbicara mengenai kata God, ya, memang tidak ada kemudian terjemahan yang bisa dinisbahkan kepada Tuhannya Bani Israel. Tak bisa, karena itu memang nama. Makanya bahasa Ibrani pun tidak bisa kemudian, bahasa Yunani pun tidak bisa kemudian menerjemahkan nama Tuhan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Seperti itu adanya. Jadi ketika Anda mengatakan salah yang dikatakan Allah di dalam kitab kami itu adalah kata Tuhan. Oh, nggak begitu. Nggak begitu. Karena di dalam pemahaman kata Allah, itu bukan terjemahan. Kata Allah itu adalah milik pencipta langit dan bumi. Penerjemah kitab Anda itu sebenarnya tahu bahwa nama Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah. Itu nama Tuhan yang sebenar-benarnya. Makanya penerjemah kitab Anda itu menerjemahkan demikian. Sama kitab tradisi Yahudi pada hari ini. Diterjemahkan ke bahasa Arab kitabnya mereka. Mereka menerjemahkan kata Yotevave dengan kata apa? Allah. Itu jelas itu. Karena mereka pun tahu bahwa sebenarnya bahasa Semitik kata El, Al, Allah, Alaha, Eloha itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu bukan Allah, Anda keliru. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Dan itulah yang disembah oleh Yesus. Demikian. Cuma assalamualaikum. Sebentar Mas Tony. Barusan Nomi dapat kabar, alhamdulillah Bang Valen sudah selesai prosesi pengucapan 2 kalimat syahadatnya, dan beliau sekarang tadi tidak di live kan, tapi Umi sudah dapat videonya. Sekarang lagi ada mereka lagi perjalanan entah ke tempat siapa ini, tapi proses pembacaan 2 kalimat syahadat di masjid sudah selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Nanti kita ambil rekamannya diputar ulang lah, nggak apa-apa. Ini Bang Handi, boleh nggak ini Umi kirim ke Bang Handi nih ya? Puterin aja. Boleh, kirim aja. Bentar ya. Tapi ini jangan soalnya... di momen ini, momen khusus nanti. Kirim aja dulu, kita buka nanti topik baru. Menunggu para ustadz yang lain sambil kita kajian. Gitu ya, jangan kirim aja dulu Umi ke saya. Ini kita kelarin dulu ini. Oke. Terima kasih informasinya Umi. Ya, betul. Oke. Ada yang bisa menyangka Pak Antoni, Pak Orlando, Bro Admin silakan. Iya. Ya silakan. Saya bentar dulu. Oke, terima kasih. Jadi saya simak dari tadi, memang dari konten-konten Juma ini selalu membuat idenya sendiri dari dirinya sendiri. Tolonglah Juma, kamu Islam dari Al-Quran lah, buat untuk menyanggah semua. Jangan dari Alkitab, karena Alkitab boleh kamu tahu ayat-ayatnya, boleh kamu tapi nggak mengerti. Ya, tolong Juma, nggak mengerti. Nah, sekarang tadi problemnya, apakah Yesus itu mempunyai agama atau tidak? Coba kita pelajari dulu apa arti agama. Tidak. Agama kacau. Tidak kacau. Agama dibentuk oleh organisasi. Ya, organisasi. Jadi Yesus di dunia ini, waktu dia menjadi manusia, dia mengikuti orang Yahudi. Karena orang Yahudi adalah perjanjian lama bukunya. Jadi dia menuruti orang Yahudi. Orang Yahudi berhari Sabat, dia berhari Sabat. Namun dia tidak terdaftar di dalam organisasi. Dia tidak mempunyai organisasi, tidak mempunyai agama. Tapi dia mengajarkan kebenaran. Dia mengajarkan kebenaran dan keselamatan kepada manusia. Jadi kalau disebut Allah itu beragama, organisasi Tuhan itu sama siapa dia berorganisasi? Ya, sama siapa dia beragama? Kan
satu kumpulan yang sejenis atau seiman, itu namanya agama. Jadi kalau agama bertuhan, Tuhan beragama, berorganisasi dia sama siapa? Jadi tidak terikat dia dengan agama. Dia mengabarkan kebenaran. Dia mengabarkan Injil. Dia mengabarkan berita keselamatan. Itu tugasnya Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak terikat dengan agama. Tidak. Cuman dia menuruti segala perintah yang dinubuatkan di dalam Yesaya. Ya, dinubuatkan di dalam buku-buku perjanjian lama. Itulah yang dibawakan oleh Yahudi dan dia ingin mengikutinya itu. Nah, jadi kalau disebut Muslim, memang hanya pengertiannya aja Muslim, ya, hanya pengertiannya Muslim taat, pengertiannya. Tapi kalau disebut Yesus itu Muslim, apakah Yesus itu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak pernah. Bahkan belum ada mungkin 2 kalimat syahadat. Jadi kalau zaman sekarang ini kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau dia mau masuk Islam gitu. Jadi Yesus itu tidak pernah, bahkan tidak mengenal, ya, mungkin mengenal hanya sekedar saja mengenal tentang mengenai Arab sana, ya. Namun kalau dia, Yesus itu tidak beragama. Namun dia setelah dia datang, makanya adalah timbul organisasi atau agama-agama lain, agama Kristen, agama Katolik, agama ini timbullah. Suatu membuat himpunan-himpunan peribadatan mempercayai Allah. Kira-kira gitu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, boleh saya tanggapi, Bang Handi? Lanjut Bang Juma, lanjut. Ya, jadi gini, kalau Anda sudah mengatakan bahwa agama itu adalah tidak kacau, apakah Yesus datang itu mengajarkan kekacauan? Justru Yesus itu datang membawa damai. Berarti yang dibawa oleh Yesus itu apa? Yang dibawa oleh Yesus itu apa? Ajaran untuk mendamaikan manusia. Manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya. Itulah yang disebut religion. Itulah yang dimaksud religion, artinya hubungan. Hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan sesamanya manusia. Makanya Yesus mengajarkan itu. Fondasinya kemudian jelas adalah perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya agar manusia berlaku baik terhadap Tuhannya, berlaku baik terhadap sesamanya manusia. Itulah yang disebut dinul, itu yang disebut agama. Nah, muatan ajaran Yesus kemudian itu adalah muatan ajaran ketaatan, bukan pengingkaran. Agama Anda berdiri di atas pengingkaran-pengingkaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Apa buktinya? Ya, Anda mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus apa? Menebus segala perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitabnya Yesus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitabnya Yesus. Kitabnya Yesus itu apa? Kitabnya Yesus adalah kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya orang Kristen. Orang Kristen itu tidak mengkitabkan itu. Orang Kristen malah membatalkan itu semua. Meski masih ada terjemahan dari Septuaginta yang Anda punya. Jadi sekali lagi saya katakan, Anda keliru kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak datang membawa agama. Agama yang dibawa oleh Yesus adalah agama kebenaran. Agama yang didasari hukum-hukum. Agama yang harus diteorikan dan dipraktekkan. Baca Matius 5. Ya, Anda tidak akan masuk ke kerajaan surga kalau Anda tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan kepada orang lain. Apa itu? Apapun yang ada di dalam hukum Taurat. Baca kitab Anda. Berarti Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, itu kuncinya. Berarti dia datang mengajarkan keagamaan. Barang siapa yang menjadikan Yesus sebagai jalan, barang siapa yang menjadikan Yesus sebagai kebenaran, barang siapa yang menjadikan Yesus sebagai hidup, maka tentu dia ujung-ujung kehidupannya maka orang tersebut akan nampak dalam kehidupannya berperilaku sebagai orang Muslim. Menjadikan Yesus menuju kepada Allah, menjadikan ajaran Yesus sebagai kebenaran, menjadikan konsep jalan dan kebenaran yang Yesus ajarkan adalah cara atau tiket atau bonus untuk mendapatkan hidup itu sendiri. Jadi Yesus itu jelas datang mengajarkan agama, Pak.
Kenapa kemudian kata agama ini kita pahami secara sempit? Kenapa? Karena kita hidup di suatu lingkungan negara, wilayah, di mana wilayah itu melahirkan sebuah sistem pemerintahan, sehingga pemerintahan ini memiliki apa yang dikatakan publik. Ada masyarakat di dalamnya, ada penduduk di dalamnya, di mana penduduk ini majemuk, plural dia, sehingga untuk mengenal satu sama yang lain harus ada identitas, maka muncullah identitasnya itu dengan kata agama, Islam, Kristen, Hindu, dan seterusnya. Tapi Anda nggak bisa menjadikan sandaran itu untuk menilai masa lampau. Nggak boleh Anda menilai hari ini dengan masa lampau. Yang kita lihat sekarang ini adalah sudut pandang pengajaran Yesus yang datang kepada Bani Israel tentu memiliki muatan-muatan ajaran. Dan muatan ajaran inilah yang disebut agama hari ini. Nah, apakah Yesus tidak datang mengajarkan ajaran? Justru dia mengatakan, akulah ajaran. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Berarti Yesus mengajarkan agama. Agama apa yang ditorehkan oleh Yesus dalam pengajarannya? Jelas itu adalah agama Hanif. Makanya dikatakan, inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, mengisi kehidupan kita dalam keberagamaan dalam perintah-perintah Yesus, lalu kemudian mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai tumpuan di dalam beribadah. Gak ada yang lain. Oleh karena itulah kemudian ketika memposisikan orang-orang tersebut, orang-orang memposisikan dirinya pada prinsip ini, maka orang itu disebut sebagai Muslim. Coba 1 menit, saya ingin membuktikan kepada saudara. Orang-orang Kristen tidak bisa dikatakan mereka ini adalah orang Muslim. Kenapa? Yang dikatakan Muslim itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bapa dalam arti kata Tuhan yang mengutus Yesus. Nah, coba lihat. Bagaimana orang-orang Kristen ini kelak akan diusir oleh Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa mereka dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena mereka menjadi Kristen bukan karena taat kepada perintah Sang Bapa. Tidak, semua orang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, kehendak Bapaknya Yesus, kalau kita taatin, maka mengantar kita kepada posisi sebagai Muslim, bukan sebagai orang-orang kafir. Sementara Anda yang diusir kelak oleh Yesus adalah orang-orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Daripada kita terkutuk, maka lebih baik kita hapuskan semua hukum Taurat itu. Maka muncul doktrin dan dogma. Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapuskan semua hukum Taurat, agar orang Kristen tidak lagi terikat oleh hukum Taurat. Roma 7 nomor 6. Itu fakta di lapangan. Demikian. Gini Juma, supaya kamu mengerti apa arti agama, apa arti ajaran, ya. Kalau agama pasti ada pimpinannya, ada kepalanya. Contoh. Mau ke sana sama bibi gua. Ini Ruslan dari tadi kok nggak perhatian tuh Ruslan, mohon maaf. Oke. Kalau disebut agama, otomatis ada pimpinannya. Ya. Diorganisir. Dibuat suatu bentuk. Contoh, NU ada pimpinannya, agama Islam ada pimpinannya, agama Kristen apa ada pimpinannya. Jadi kalau Yesus itu disebut tidak terikat di dalam NU organisasi. itu bukan agama Pak, organisasi Islam itu. Biar dulu Pak Rosi, dia kelarin dulu dia. Silakan. Ya pasti ada kan pimpinannya. Setiap organisasi ada pimpinannya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Itu agama. Tapi kalau dia tidak beragama, ateisme, ya itu tidak beragama, tidak ada kesatuannya itu, tidak ada organisasinya. Tapi kalau ajaran, siapapun bisa mengajar, ya tanpa terikat agama juga bisa mengajar, ateisme juga bisa mengajar. Ajarannya gimana, gitu. Tapi ajaran Yesus adalah ajaran keselamatan. Nah, dia tidak terikat dengan agama, tidak terdaftar dia di dalam organisasi manapun. Cuman dia menjalankan sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Itu yang dia lakukan.
beribadah pada hari Sabat. Dia pergi ke sinagog untuk membaca firman Allah. Dan dia menguduskan hari Sabat. Dan dia katakan, aku datang bukan meniadakan hukum, tetapi untuk menguatkan hukum. Jadi itulah. Jadi Yesus itu tidak mengajarkan agama. Tuhan tidak mengajarkan agama. Mengajarkan keselamatan. Supaya manusia itu selamat. Itu rencananya. Tapi manusia membuat suatu organisasi agama. Ya, setelah Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Dan diejek-ejek oleh orang-orang dia. Kristen, Kristus. Jadi terjadilah Kristen. Jadi pengikut Kristus, dibentuklah itu menjadi pengikut Kristus. Namun Yesus tidak pernah terlibat di dalam organisasi manapun. Tidak terlibat, karena dia Yesus. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Kanda, silakan. Nah, kalau bagus signalnya saya kira tadi. Ini cuma saya Matius 5 ayat 20. Di situ dikatakan, jika hidup keberagamanmu tidak lebih baik daripada, jika hidup keberagaman tidak lebih benar daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, Yesus sudah mengatakan, jika hidup keagamaanmu. Ingat, dengar itu Antoni. Tidak lebih baik berarti Yesus berkata agama ada. Gitu. Maka tidak akan Anda masuk ke dalam kerajaan surga. Itu aja tambahan Gurunda, silakan. Iya, jadi makasih Kanda. Oke, sedikit. Jadi di dalam kitab Anda bahkan doktrin yang dianut oleh gereja, Yesus itu adalah gembala, Pak. Gembala itu adalah pemimpin. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian itu dialihkan kepada Petrus. Anda jangan tutup mata dengan itu. Ya, kitab Anda mengatakan Ibrani 13 nomor 20, Yesus itu adalah gembala agung. Gembala agung artinya pemimpin yang agung. Artinya ketika kemudian Yesus itu dianggap sebagai pemimpin, berarti retorika yang Anda bangun untuk kemudian mengatakan agama itu ada ketika ada pemimpinnya, Yesus adalah pemimpin. Dia adalah pemimpin. Dan tongkat estafet kepemimpinannya dialihkan ke Petrus. Jadi Yesus itu mengajarkan agama. Yesus itu mengajarkan ajaran ketaatan. Itu yang perlu saudara pahami. Memang menyakitkan. Kenapa? Karena Yesus itu bukan Kristen, sementara Anda Kristen. Memang menyakitkan. Yesus itu sunat, Anda tidak sunat. Yesus itu tauhid, Anda politeisme. Yesus itu kemudian ibadah menyembah hanya satu Tuhan, Anda tiga Tuhan. Memang menyakitkan. Sehingga Anda harus berusaha mengatakan, Yesus tidak mengajarkan agama. Padahal faktanya, ya, sejak kemudian Yesus itu lahir, dia sudah membawa agama. Dia sudah membawa ajaran. Ajaran apa itu? Ajaran Hanif. Apa ajaran Hanif itu? Ajaran menyembah hanya kepada Allah. Berarti dia monoteisme. Berarti dia tauhid. Tauhid sama dengan Islam. Pelakunya disebut Muslim. Berarti Yesus adalah Muslim yang taat. Demikian. Mau nanggepin ini dong, Matius 5 ayat 20. Silakan Pak Orlando, silakan. Gantian sama Pak Antoni, silakan. Ya. Oh, nanti saya izin Bang Andi. Mau nambah juga sama Bang. Boleh bertiga, ya? Silakan gantian aja. Santai aja. Ya. Iya, saya bacakan dulu ya Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, di sini saya menyikapinya, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena di sini orang ahli Taurat dan orang Farisi ini yang dibangun bukannya nilai-nilai universal ya kalau menurut saya ya, tetapi seolah-olah membangun adat, kebiasaan, adat istiadat dan budaya gitu. Jadi bukannya membangun nilai-nilai universal kemanusiaan gitu.
Jadi kan yang Tuhan mau, yang Yesus mau ini adalah ya kita harus membangun nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal kemanusiaan gitu. Oke, Orlando. Maksudnya begini, di situ menyebut kata keagamaanmu, berarti Yesus sudah mengenal agama, ya. Yesus, nah makanya itu Yesus datang untuk mengenal agama, ya? tidak mengenapi keagamaan itu. Jadi bukannya hanya membangun agama. Dok, izin dok, biar dia habisin dulu. Habis ini ke Bro Admin, baru ke Pak Antoni, baru kembali ke dokter, baru ke Mbak Juma. Biar dulu dia habiskan. Silakan. Bukannya membangun agama, ya tetapi membangun nilai-nilai universal gitu. Karena nilai-nilai universal yang disampaikan melalui para nabi itu selalu disangkal oleh mereka yang mau membangun peradaban sendiri gitu. Adat istiadat dan kebudayaan itu yang selalu ditonjolkan lebih daripada nilai-nilai universal. Nah ini yang Yesus mau adakan gitu, bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi siapapun dapat berkenan kepada dia, ya jika mengenal ya jalan kebenaran itu, ya jalan kebenaran dan hidup itu. Jadi bukannya membangun, ya harus membangun nilai-nilai universal lah daripada membangun pencitraan gitu Bang Handi. Halo Kanda, silakan ditanggapi Kanda. Ya, makasih. Tadi Bung Handi larang saya. Jadi kalau sudah ada kata-kata nilai-nilai, saudaraku Orlando, kalau dibangun di satu daerah, sudah membangun suatu nilai-nilai, sudah nilai-nilai itulah kehidupan beragama. Artinya supaya masyarakat hidup teratur. Kalau tidak ada hukum, itu kan pengganti hukum, saudaraku. Jadi hukum, norma, nilai-nilai yang ada dalam agama itu, itulah yang dipakai dalam hidup berinteraksi antara satu dengan yang lain, disebut orang beragama. Artinya membangun satu nilai yang bersifat universal di dalam satu, karena kalau dalam satu wilayah. Sebab apa? Kalau nilai-nilai itu berbeda dengan budaya, disitulah perlu adaptasi. Karena budaya itu memang bukan agama, budaya. Tapi nilai-nilai yang umum, yang dan dari sana pencipta. Dengar tadi Om. Wih, makasih. Seperti itu, Orlando. Ini mau ditanam nanti di sini. Sore sudah pi hujan. Aku bikin hujan-hujan ini. Bisa dipahami Orlando? Bisa, hujan. Ya. Ya maksudnya saya itulah agama, saudaraku. Jadi orang-orang yang tidak beragama, artinya ateis, itu tidak mengenal nilai, tidak mengenal aturan, tidak mengenal norma, tidak mengenal apalagi namanya kitab suci. Nah, terbukti kan, Anda punya kitab, berarti ada aturan. Anda punya aturan, ada nilai. Anda punya nilai, berarti Anda beragama. Gitu. Bisa dipahami Anda? Bisa, ya. Okay. Tapi kan yang diajarkan oleh Yesus tuh ya nilai-nilai universal. Jadi agama itu bagi saya ya berdasarkan ajaran Yesus itu harus mempunyai nilai universal yang tinggi gitu. Jadi di atas segala aturan-aturan yang ada gitu. Betul. Saya tahu Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai yang kau utus. Itu nilai universal itu. Itu ajaran tauhid itu. Dan ajaran tauhid seperti itulah yang dikatakan Guru Dai itu adalah tauhid. Tauhid itulah adalah Islam yang mengajarkan semua nabi
mulai dari Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tauhid satu Tuhan. Kalau sudah tauhid seperti itu, itulah namanya Muslim yang tadi disampaikan oleh Gurunda. Dan itu agama, artinya nilai yang tadi yang pertama Orlando sendiri yang sampaikan, nilai-nilai universal. Ya kan, namanya baik, kebaikan itu akan berlaku di mana saja. Tapi kejahatan, mencuri, tentu itu bukan nilai universal juga yang tidak baik. Mencuri kan tidak baik. Kan Anda tahu 10 hukum Taurat kan? Ya. Tahu. Tentu di 10 hukum tahu. Maka itu nilai-nilai universal. Al-Quran mengatakan demikian, Taurat juga mengatakan demikian. Maka nilai-nilai universal itulah salah satu nilai diajarkan dalam hidup beragama, saudaraku. Iya, maksud saya gini, Pak. Dipahami? Bisa sih. Yang saya mau ajak lebih jauh lagi, kan Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa murid. Jadikan seluruh bangsa muridku. Dia tidak bilang kan jadikan seluruh bangsa merujuk kepada suatu agama, tetapi jadikan seluruh bangsa muridku. Murid itu kan berarti kan pengikut dia. Dia tidak mengacu kepada satu kelompok atau agama, sehingga benar-benar nilai-nilai universalnya terasa ya. Karena kalau membangun suatu kelompok, suatu golongan, suatu hal yang bersifat kelompok itu nantinya akan merujuk kepada satu persaingan gitu. Jadi akan membentuk kelompok-kelompok lain yang akhirnya menuju kepada persaingan, permusuhan, dan apa ya, yang nantinya ujung-ujungnya pemicu sebagai suatu perselisihan gitu. Karena kan kita tahu bahwa manusia ini kan makhluk sosial yang sifatnya universal, tetapi kalau kita terbentuk oleh suatu kelompok, golongan, ras atau segala macam, itu bisa menimbulkan suatu konflik. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan kita kan satu. Ajaran Tuhan kita dari Sang Pencipta itu kan satu, yang universal gitu. Dia tidak pernah menggolong-golongkan manusia, mengelompok-kelompokkan manusia kan. Kita setuju itu kan. Nah, maksudnya itu yang mau diajarkan bahwa kita ini satu keturunan Adam itu. Jadi hilangkan nilai-nilai kelompok, golongan, ras gitu. Ya, oke. Gitu. Maksudnya gitu. Oke, saya paham. Saya paham. Jadi nanti Gurunda yang sambung. Benar apa yang disampaikan tadi Gurunda, bahwa Yesus itu termasuk orang hamba yang taat, nabi yang taat, rasul yang taat pada perintah-perintah Bapa. Saya bisa buktikan ada 45 dalil yang menunjukkan bahwa begitu taatnya Yesus kepada Bapa. Yohanes 8:17, Yesus sudah membawa 2 pribadi, bukan satu pribadi. Kemudian Yohanes 17 ayat 3, kemudian Kisah Para Rasul 10:38, Yesus diurapi, dan seterusnya. Ada 45 dalil saya sudah catat bahwa dia itu orang-orang yang tunduk dan taat kepada Bapa. Bahkan jangan kau menghargai aku, jangan kau menghormati aku, yang bisa yang dihargai dan hormati hanya Bapa. Itu orang yang taat itu, dan itu berlaku universal untuk seluruh nabi, saudaraku, bukan hanya untuk Yesus. Nabi Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Sulaiman, dan sebagainya. Semua itu taat, itu nilai universal. Tunduk patuh kepada satu sama pencipta. Itu namanya universal gitu. Itu namanya yang disebutkan tadi Gurunda adalah Muslim. Tentang agama adalah yang universal tadi adalah aturan pasti yang harus dimiliki oleh semua manusia. Aturan pasti itu yang mengatur kehidupan ini, kita bisa selamat. Itulah kehidupan beragama. Nah, kalau aturan-aturan itu tidak pasti, nah itu bahayanya kalau agama itu
aturannya tidak pasti, bukan satu kepastian, tapi ada perbedaan-perbedaan di sana sini, berbahaya itu. Maka tertimbullah satu tadi yang kau bilang, ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Silakan Guru dari sambung. Ya, sedikit dari saya ya teman-teman, terkait dengan agama universal atau hukum yang universal. Nah, kalau kita melihat apa yang kemudian Anda sahabat-sahabat Kristen ini bawa misalnya ya, bahwasanya jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ini kalau seluruh bangsa, seluruh manusia yang dimaksud ini mau dijadikan sebagai murid Yesus, memang sebagai murid, apa yang harus dia lakukan sebenarnya? Bukannya sebagai murid, manusia hanya mendudukkan Yesus itu sebagai utusan, bukan sebagai hamba. Lain cerita kalau Yesus mengatakan, jadikanlah semua murid menjadi hambaku, kan itu tidak. Dia mengatakan murid. Berarti kalau dikatakan murid ya, mengakui Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Karena itulah kemudian tidak ada data seruan Yesus yang memerintahkan dan mengatakan bahwa aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan aku diutus hanya kepada seluruh umat manusia. Tidak ada. Hanya kepada domba yang hilang dari Israel saja dia itu diutus. Nah, ada pun data kemudian yang muncul, jadikanlah muridku, yang hendak dijadikan murid di sini adalah semua orang-orang Yahudi yang tidak bertemu dengan Yesus pada masa itu. Makanya di dalam kitab Anda, Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Artinya, kalau Yesus mengatakan jadikanlah seluruh bangsa muridku, nah bangsa muridnya itu bangsa apa saja waktu itu? Bangsa muridnya hanya 12 suku bangsa, 12 suku-suku Bani Israel. Dia diutus untuk Bani Israel. Oleh karena itu ke-12 muridnya diutus untuk orang-orang Israel. Karena tidak semua orang Israel bertemu Yesus pada waktu itu. Maka yang tidak bertemu dengan Yesus, murid-muridnya diperintahkan untuk menemui mereka. Jadi coba lihat ajarannya. Ajaran mana yang universal yang bisa diajarkan oleh Yesus kepada seluruh umat manusia? Kalau benar Yesus itu datang untuk seluruh bangsa, maka Yesus tidak akan mungkin hanya 3 tahun berdakwah. Dia pasti mengajarkan tentang militer, dia tentu mengajarkan tentang ketatanegaraan, dia tentu mengajarkan tentang hukum waris, tentu dia juga mengajarkan tentang hukum niaga, tentu dia juga mengajarkan tentang pentingnya pendidikan, pentingnya militer, pentingnya ekonomi, pentingnya politik dan semuanya. Kenapa? Karena ajarannya mencakup keseluruhan. Karena ajarannya mencakup universal. Tapi faktanya kan tidak. Ya, apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya hanya taat kepada hukum Taurat. Jadi dikatakan oleh Yesus, mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu engkau melaksanakan segala perintah-perintah universal. Kenapa? Kehidupan umat manusia itu tidak hanya tentang Tuhan. Kehidupan umat manusia tidak hanya mencakup tentang hubungan Tuhan dengan manusia, tapi mencakup tentang ekonomi, mencakup tentang politik, mencakup tentang harta warisan dan seterusnya. Jadi harus semuanya dicakupi. Kemudian Yesus baru dikatakan Yesus itu untuk seluruh manusia. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW diberi Al-Quran, semuanya mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh kehidupan di alam semesta ini. Itu baru universal. Makanya seruannya itu selalu ya ayuhan nas,
wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Sementara Yesus tidak, seruannya hanya kepada Bani Israel. Jadi kalau berbicara mengenai ajaran universal, harusnya Yesus itu mengajar minimal 40 tahun, mengajarkan ekonomi, mengajarkan pendidikan, mengajarkan warisan, mengajarkan tentang hal-hal yang terkait dengan peperangan. Ini kan tidak. Jadi nggak bisa dijadikan ajaran Yesus itu sebagai ajaran untuk seluruh manusia dan ajaran universal, nggak bisa. Dia hanya mengajarkan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Torah dan mengajarkan kepada Bani Israel bahwa akan datang sosok penolong lain, kepada dialah kita harus ikut. Siapa dia? Itulah yang diterangkan dalam Yesaya 42 nomor 1. Apa yang diterangkan di Yesaya 42 nomor 1? Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya supaya ia mengatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini yang harus kita cari, siapa orangnya yang ditunjuk oleh Allah sebagai hamba Allah untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau kita melihat di dalam Matius 12:8, lihatlah inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kebenarannya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini hanya cocokologi penulis Matius terhadap Yesaya 42 nomor 1 agar dianggap ini untuk Yesus. Padahal nggak bisa. Ini bukan untuk Yesus. Ini untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan Roh Kudus itu adalah Jibril. Roh Kudus itu datang mengajarkan segala hukum-hukum. Sementara hamba yang dipilih oleh Tuhan adalah untuk menaklukkan hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus tidak mampu untuk menaklukkan bangsa Israel saja. Yesus tidak mampu. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mampu. Sehingga ajaran Islam itu bisa dicakup kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai asas negara bisa, sebagai asas kehidupan dalam lingkungan rumah tangga bisa, semuanya bisa. Tapi pelajaran Yesus nggak bisa. Dia nggak mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Saya mohon maaf, saya serahkan kepada Bang Handi dan Dr. Husaina. Silakan. Assalamualaikum. Mantap, mantap, mantap. Wah, tidak bisa merespon dong ini. Bang Handi. Ya. Jadi Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, di sini ya Yesus bukan hanya Jelas. mengajarkan seorang itu menjadi hamba ya, tetapi untuk menjadi sahabatnya. Betul. Ya, Pak Orlando, saya nambahin sedikit Pak Orlando. Oke, silakan Bro Admin. Ya, mau nanggepin pernyataan Bang Suma tadi karena nyerempet-nyerempet ke Muslim, kemudian mengatakan Yesus juga adalah Muslim. Jadi Bang Suma dan teman-teman Muslim yang lain yang di sini ya perlu jenengan ketahui ya. Jadi kekristenan menganggap kitab suci ini adalah sebuah klaim. Ya, Bible ini adalah klaim daripada para murid, termasuk perjanjian lama dan perjanjian baru, itu semuanya klaim daripada Tuhan yang mengaku Tuhannya Abraham, Musa, Abraham, dan mengaku sebagai bapaknya Yesus. Jadi dalam kacamata klaim
penyampaian apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan teman-teman muslim yang lain terhadap kekristenan atau menghubungkan itu juga dalam kacamata kami itu adalah klaim. Nah, kalau bisa, kalau mau mengklaim seperti itu yang konsisten. Kenapa saya bilang konsisten? Konsisten itu maksudnya begini loh. Ketika dikatakan bahwa Allah menghendaki atau menurunkan kitab yang benar itu adalah Injil yang benar, Taurat yang benar, dan Zabur yang benar, maka klaim itu harus datang kepada kitab-kitab yang benar itu, bukan kepada kitab-kitab yang ada atau yang sekarang dipegang oleh Yahudi, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru yang dipegang oleh Kristen, di mana itu karya daripada orang-orang yang menulis. Dan kitab yang dipercaya Muslim, Taurat ini isinya bukan kejadian, bukan bilangan, bukan seperti itu. Itu yang saya dengar ya. Nggak tahu kalau Bang Zuma mengakui bahwa Taurat ini isinya ya kitab kejadian juga termasuk Taurat yang diturunkan Allah, saya nggak tahu. Kemudian mengenai Injil juga. Injil yang benar menurut Islam atau menurut Allah ini ya yang disampaikan kepada Isa, Nabi Isa, atau yang diberikan kepada Isa, entah bentuknya apa atau ucapan kata-kata atau buku, saya nggak tahu. Yang jelas bukan catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan yang dipegang sekarang oleh teman-teman Kristen yang kita anggap klaim mengenai siapa itu Yesus, itu ya karya mereka ini, Matius, Markus, Lukas. Bahkan ada konsilinya atau ada apa yang namanya ya, pertemuannya untuk menetapkan itu. Jadi kalau mau misalkan mau ngeklaim mengenai Yesus Muslim ini ya kalau bisa yang konsisten. Ngomonglah, Isa ini di dalam Quran adalah Muslim. Memang ada orang Kristen bilang menyebutnya Yesus, tapi bukan Yesus yang di Matius, Markus, Lukas. Yesus yang di Injil asli. Begitu dong kalau menyampaikan. Jadi jelas, supaya kedudukannya jelas. Karena Allah tidak mengakui kitab yang disebut Matius, Markus, Lukas, termasuk Perjanjian Lama. Ya, itu pertama garis bawah saya kalau bisa, kalau misalkan mau ngeklaim mengenai Yesus ya seperti itu. Kemudian yang sedikit lagi, kedua mengenai ayat yang di dalam itu. Itu ayat-ayat itu menurut klaim Matius, Markus, Lukas, Yohanes memang dinyatakan seperti itu. Sebagai contoh, mengenai pemberitaan Injil, Markus mengklaim bahwa Yesus pernah berkata di Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ini berkata kepada mereka di peristiwa setelah kebangkitannya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi mengenai pemberitaan itu memang ada perintah Yesus untuk memberitakan. Tetapi sekali lagi saya bilang, ketika berbicara mengenai Yesus di dalam Injil ya tidak lantas menghubungkan dengan Isa yang ada di dalam Quran. Kemudian satu lagi mengenai doa ini yang sering dibicarakan ya. Kadang-kadang mengatakan bahwa itu loh Yohanes 17:3 mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, Allah ini bukan merujuk kepada Allah yang ada di dalam Quran. Di terjemahan lain juga tidak menyebutkan Allah sebagai nama, tetapi hanya gelar saja. Sedangkan di Islam kan Allah ini nama pribadi. Kemudian mengenai hubungan, Allah ini mengaku bahwa Yesus ini adalah anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sedangkan kita tahu di dalam agama Islam Allah ini tidak mungkin mempunyai hubungan karena unik dan tunggal, artinya tidak ada yang setara. Dan itu sudah berbeda. Mungkin kalau di Injil asli yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mungkin memang tulisannya ya bukan seperti yang ada di Matius, Markus, Lukas. Lah itu baru sesuai gitu loh. Jadi kalau bisa ya kalau mau klaim yang sesuai jalur juga, yang jelas juga, supaya tidak ada kebingungan ya. Karena kalau saya berpendapat bahwa Yesus yang dimuat di dalam Matius, Markus, Lukas ini bukan Isa yang ada di Al-Quran. Kira-kira begitu, terima kasih. Oke. Gurunda, ada?
Gerunda ada? Ada warnanya biasanya. Oh, tidak ada lagi Gerunda. Ini yang kanan. Jadi gini Bro Admin. Tapi botak. Kalau dengar suara saya? Dengar Pak Dokter, tapi agak kecil apa ya? Nggak kayak biasanya. Suaranya Sudah dengar? Ya udah. Nah, ini baru. Saya sudah tidak pakai headset sekarang, langsung. Ya, Soalnya begini, kalau kita baca di apa namanya ya, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa tadi, Brodmin tadi? Kalau dikatakan bahwa diutus untuk seluruh bangsa, di situ juga saya agak sedikit ini seluruh bangsa umatku, seluruh bangsa apa namanya, muridku, bangsa muridku. Nah itu kan murid. Nah di situ kan tidak dibilang hamba. Kenapa tidak dibilang hamba, Bu Rodmin? Yesus kan Tuhan. Nah itu. Kedua, mengenai apa tadi dipertanyakan konsisten dalam ya kalau mau konsisten harusnya penulisan Bible juga konsisten. Jangan juga satu utusan. Coba kita lihat bagaimana Tabe saudaraku, saya tidak bermaksud ini. Bagaimana ayat Bible? Kalau misalnya Yesus berkata, Bapak lebih besar dari siapapun. Bapak lebih besar dari anak. Maka pastikan tidak sama. Yesus adalah milik Allah. Yang milik tentu 1 Korintus 3:23. Jadi kalau ada konsistenan dalam penulisan Bible, artinya tidak multi tafsir, Bro Admin saudaraku, maka sebenarnya di situ sebenarnya tidak masalah, apalagi memang di situ ditulis Allah. Makanya di situ memang rancunya. Seandainya sudah berubah, berubah. Semua istilah Islam ludes. Habis total. Kedua, konsekuen. Jangan sampai di ayat A mengatakan utusan, di ayat B mengatakan Tuhan. Akhirnya apa? Kita sebagai pembaca, apalagi menggunakan kata Allah di situ, ya, seperti itulah pemahaman. Tapi kalau misalnya pemahamannya berbeda dengan makna Al-Quran, alangkah bijaknya kalau pada saat dibaca itu, inilah hidup yang kekal. Mengenal satu-satunya Elohim atau satu-satunya Theos yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Aman. Tidak ada persoalan. Jadi inti masalah adalah ini LAI. Di satu sisi Anda mengatakan bukan Allah, tetapi di situ tertulis Allah kok, ALLAH. Nah, tentu persepsi saudara Bro Admin dengan persepsi umat Islam pada umumnya berbeda. Allah itu adalah nama sesembahan. Termasuk Kristen di Arab sana menjadikan nama sesembahan adalah Allah. Cuma Kristen Indonesia saja yang menjadikan Allah itu sebagai generic name. Seperti itulah kejadiannya di Indonesia. Maka memang ya terjadi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi itulah sebenarnya yang melatar belakangi kenapa terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit di Indonesia ini. Karena saudara juga memiliki Bible yang notabene di sana banyak istilah-istilah Islam. Contoh firman saja, kita berdebat habis-habisan hanya karena firman. Rasul, kemudian mujizat, apalagi kata-kata yang berasal dari Al-Quran.
Sehingga apa? Itulah sebenarnya yang membuat rancu semua di sini. Sehingga apa? Apa yang disampaikan Gurunda tadi itu merujuk kepada apa yang tertulis. Walaupun Anda mengatakan bahwa Injil yang ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah bukan Injil asli. Injil asli. Tetapi kalau misalnya di dalam Injil itu berkesesuaian dengan Al-Quran, kenapa saya tidak percaya? Bahwa seperti dibilang Orlando, hanya satu Tuhan kok pencipta sebelum bumi ini, mulai dari sejak dibentuknya Adam sampai manusia terakhir nanti, hanya satu Tuhan. Nah, Tuhan mana yang benar? Nah, itulah yang perlu kita silahkan dengan agama Anda, silakan dengan saya, dengan agama kami, tetapi Anda di Bible bisa diinterpretasi seperti itu karena masih menggunakan istilah-istilah Islam. Seperti itu, Bro Admin. Jadi kita bisa konsekuen, tapi saudara juga konsisten. Nah, gitu. Di Bible juga harus hilangkan istilah-istilah seperti itu. Artinya sama-sama kita konsisten. Kita konsisten, tapi robah semua istilah Islam di situ, Pak. Begitu jalan keluarnya yang terbaik supaya kita saling memahami. Kalau tidak begitu, selamanya kita akan berselisih pendapat tentang makna. Karena pendapat saya tentang makna Allah, Anda berbeda, makna Rasul berbeda, makna firman berbeda, makna apostolos beda, dan lain sebagainya, seperti itu. Saya kira begitu, Bro Amin. Silakan, Bu Andi. Saya lagi dikit ya. Saya mau kembali tadi ke si Dawei ini. Saya mau minta pendapat Bro Admin sama Pak Orlando, sama Pak Antoni kalau masih ada. Anda kan dengar tadi Dawei itu ya, mengatakan Yesus itu tidak beragama. Dengarkan tadi, itulah. Nah, menurut Pak Orlando sama Bro Admin, bagaimana pendapat Dawei mengatakan Yesus itu tidak beragama? Ini aja dulu. Bisa ada komentar Pak Bro Admin sama Pak Orlando? Ya gimana Bang? Kalau dia bilang tidak beragama, mungkin yang dia maksud sisi keilahiannya ya. Tetapi selama hidup, bahkan Yesus kan disunat. Sunat ini kan turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang Yahudi. Meskipun bukan oleh Yahudinya sendiri, maksudnya dari nenek moyangnya itu diturunkan. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung ya, Yesus ini tumbuh di dalam ajaran. Agama ini kan sama dengan ajaran ya, kalau di KPBI. Ajaran Yahudi. Gitu Bang Andi. Kalau dia bilang misalkan tidak punya agama, mungkin maksud dia menurut tafsiran daripada Yohanes bahwa Yesus ini adalah firman Allah. Firman ini tidak terikat dengan ajaran. Karena firman ini adalah Allah. Mungkin maksudnya seperti itu. Saya kurang tahu juga sih, tapi kalau dalam kacamata saya seperti itu. Kalau dibilang Yesus beragama ya, Yesus mengikuti ajaran Yahudi selama dia hidup. Yang jelas gini ya, kita nggak usah terlalu memanjangkan sayap. Kalau kita ini sayapnya juga belum bisa dilebarkan, nanti kan jatuh juga gitu loh. Maksudnya gini, kalau bisa dipermudah ya jangan dipersulit. Ya Dawei mengatakan Yesus tidak beragama kok. Yesus kan cuma satu pribadinya. Yesus gitu loh, anaknya Bunda Maria. Jadi alangkah naifnya, alangkah kurang ajarnya seseorang gitu ya. Ibunya sendiri mendidik anaknya sampai dewasa gitu loh. Tidak pernah mengatakan anaknya itu tidak beragama. Orang macam apa kalian? Di zaman sekarang ini memberi vonis kepada Yesus tidak beragama. Siapa Anda gitu loh. Kalau seandainya ada Bunda Maria di zaman sekarang, ditempelin itu Dawei itu sama ibunya. Serius saya ini ngomong. Kalau seandainya ada Bunda Maria, lu ngomong kayak gitu ditempelin loh sama Bunda Maria mengatakan anaknya tidak beragama. Enak aja. Yesus itu orang taat. Tadi udah diterangkan Banjuma, Dr. Usema. Taat dia kepada Tuhannya. Coba ada nggak orang di dunia, di muka bumi ini mengatakan Yesus itu nggak taat kepada yang mengutus dia? Maju kemari gitu loh. Saya kira semua kita, saya kira kita, sebentar dulu, misalnya kan baru ngomong dikit lagi saya. Saya kira semua orang di sini
sepakat bahwa Yesus itu taat kepada yang mengutus dia. Artinya dia beragama. Dia taat gitu loh. Pernah nggak Yesus membangkang kepada yang mengutus dia? Enggak. Pernah nggak Yesus membangkang kepada ibunya yang melahirkan dia? Enggak ada tertulis. Artinya ini anak soleh, anak taat. Gitu loh. Jadi naif sekali dan kurang ajar banget gitu loh. Kalau ada orang mengatakan Yesus ini tidak beragama. Gitu loh menurut saya Bro Admin, ya lebih baik. Karena apa? Yesus ini cuma satu pribadi kok. Yesus ini. Yesus ya Yesus. Jangan dibagi-bagi. Gitu loh. Fisiknya beragama, rohnya tidak beragama. Bagaimana mau dibagi dua begitu gitu loh. Gitu loh. Gimana tanggapannya Bro? Begini, boleh menambahkan sebentar. Sedikit saja. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus mempelajari atau memaknai kalimat juga Bang Andi. Seperti yang terjadi dijelaskan sama Pak Husaima juga tadi mengenai kata Allah. Bagi orang awam ya akhirnya terjebak di dalam kata yang mereka yakini. Kristen yang meyakini Allah itu adalah gelar, kalau Islam meyakini Allah itu adalah nama. Benturannya di situ. Tetapi benturan itu bisa dilerai ketika mengerti maknanya. Fokus ke Yesus ini. Iya, begitu juga ketika memaknai Yesus ini. Ketika Yesus dikatakan Yesus tidak beragama, dia mengambil sumber dari pernyataan Yohanes. Oh, berarti Yohanes pernah mengatakan bahwa Yesus tidak beragama gitu? Bukan. Yohanes mengatakan bahwa Yesus ini adalah perwujudan daripada firman menjadi manusia. Nah, firman ini kan Allah sendiri. Allah ini kan artinya dia sumber ajaran, bukan dia beragama. Oke, jadi kalau Yesus adalah sumber ajaran, artinya Yesus ini tidak beragama dong. Ya, menurut Pak Dewi mungkin seperti itu. Saya kurang. Menurut Anda? Kalau saya memandang, pertama Yesus ini hidup di dalam zaman atau masa Yahudi ya, dan di Bible juga ditulis Yesus ini disunat sesuai dengan ajaran nenek moyang Yahudi. Ya berarti dia sepenuhnya mengikuti ajaran Yahudi. Oke, jadi mengikuti ya tradisi atau Yudaisme kan begitu. Menurut Anda Yudaisme ini menyembah kepada satu Tuhan nggak? Iya, kan memiliki satu Allah ya. Oke. Saya nambahin dikit ya. Duh. Ya udah Bang Andi lanjut dulu deh. Aku dikit dulu sama Bang Andi dikit. Jadi artinya kalau Yesus ini mengikuti Yudaisme, artinya Yesus ini menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Seperti Yudaisme itu, karena Yudaisme itu nggak ada yang menganut Trinitas di sana gitu loh. Yang nggak ada Yudaisme, nggak ada yang mau sama Trinitas lah. Sama Yesus aja nggak mau, apalagi Trinitas. Ya justru itu artinya Yesus ini tauhid, menyembah kepada satu-satunya yang benar-benar. Itu kalau kami memberi istilah yang Muslim, taat dan patuh kepada perintah Sang Pencipta. Jadi the way, sekali lagi kamu cabut ucapanmu, jangan mengatakan Yesus ini tidak beragama. Nanti ketemu Bunda Maria lu digamparin bolak-balik lu. Lanjut Umi ini. Makasih Umi, lanjut Umi. Iya. Oke ya, mohon maaf mungkin Umi sedikit menjelaskan saja ya. Kalau mungkin kita Bro Admin juga dari teman-teman Kristen pernah mendengar ya ayat Al-Qur'an yang Allah berfirman inna dina indallahil Islam. Jadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Jadi agama itu hanya Islam. Apakah Kristen itu agama? Bukan. Kristen itu adalah sekte. Apakah Yahudi agama? Bukan. Yahudi itu adalah bani atau suku, gitu ya. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Jadi yang namanya agama itu hanya Islam. Lalu kenapa tadi Yesus dikatakan ditertawakan oleh the way? Ya, ini Umi mengambil dari Amsal sebetulnya tadi mau mengatakan Amsal 29 pada saat seorang bijak berdebat dengan orang bodoh maka si bodoh itu akan ngamuk-ngamuk dan tertawa terbahak-bahak, hilanglah ketenangan jiwanya. Ya, jadi kalau misalkan tadi Bang Zuma di sini adalah sebagai orang yang berhikmat sedang menjelaskan lalu diketawakan oleh the way, dan the way di sini sebagai orang yang ada di dalam Amsal lah ya. Jadi sekali lagi Umi katakan inna dina indallahil Islam, bahwa agama satu-satunya agama itu di sisi Allah itu hanya Islam. Kristen itu adalah sekte dan Yahudi itu adalah bani atau suku ya, seperti itu. Lalu dikatakan Yesus itu tadi, kalau misalkan pertanyaannya, maaf Bang Andi, kalau dikatakan Yesus agamanya apa? Salah.
pertanyaannya juga salah seharusnya. Kalau kita lihat Yesus ini di dalam Lukas 21 ayat 22 kalau tidak salah, di usia 8 hari Yesus disunat. Artinya disunat di sini Yesus ini mengikuti milata Musa, mengikuti milata Ibrahim, yaitu disunat. Karena disunat ini bukanlah tradisi Yahudi. Pertama itu, sunat ini bukanlah tradisi Yahudi. Kenapa? Karena Ibrahim ini bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Beliau adalah seorang yang hanif. Beliau adalah seorang yang lurus. Dia bukan dari Yahudi. Dia bukan apalagi dari Yunani. Bukan. Dia adalah orang Ur-Kasdim. Ya. Jadi mengikuti milata Ibrahim artinya ya Muslim. Dikatakan Muslim tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Bang Dazuma. Bahwa Muslim itu adalah yang berserah diri dan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Kalau kita lihat Yesus tunduk nggak dengan perintah Allah? Sangat tunduk. Makanya Yesus dikatakan Muslim. Ya, jadi harus dibedakan dulu antara Muslim dan Islam. Jangan ditertawakan dulu kalau misalkan kami umat Islam mengatakan Yesus itu Muslim. Karena Ibrahim pun bukan seorang Islam, tapi Muslim. Bukan seorang Yahudi. Sampai sehingga teman-teman Kristen mengatakan sunat itu adalah tradisi Yahudi. Ingat, di dalam kitab Kejadian 17, sunat itu adalah perjanjian kekal antara Ibrahim dan keturunannya turun-temurun. Baik itu yang lahir di rumahnya ataupun yang dibeli dengan uang. Artinya yang sifatnya laki-laki wajib hukumnya disunat, baik itu yang lahir dari keturunannya Ibrahim atau yang dibeli dengan uang atau anak adopsi atau keturunan adopsi. Hukumnya wajib. Bahkan ayat ke-14 dinyatakan di sana sangat-sangat tegas loh mengenai masalah sunat ini. Barang siapa yang disunat yang tidak dikerat kulit katanya bukan sunat rohani, maka dia harus dimusnahkan dari golongannya. Artinya yang mengikuti milah Ibrahim itu adalah Muslim. Yesus ini adalah keturunan Ibrahim bukan? Muslim bukan? Muslim. Makanya kenapa Yesus mengikuti milah Ibrahim? Seperti itu. Lalu tadi menjawab dari apa yang dikatakan Pak Husaima ya, mengenai penyebutan Allah, Rasul. Ini berangkat dari keyakinan umat Kristen bahwa mereka diperbolehkan menafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Tetapi tidak di dalam Islam. Contohnya kata Allah, kata Rasul yang itu jelas-jelas adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, diambil dan diterjemahkan semau-mau sendiri, begitu loh. Rasul di dalam Al-Quran ini derajatnya lebih tinggi daripada Nabi. Tetapi di dalam kekristenan, Rasul itu di bawah Nabi. Karena yang dikatakan Rasul itu adalah para Hawariyun atau murid-murid daripada Nabi Isa alaihissalam atau daripada Yesus. Sementara kalau kita lihat posisi atau derajat mereka itu sama dengan sahabat para Nabi. Tapi mereka diganti yang seharusnya mereka menggunakan kata apostol atau apostolos. Nah ini Rasul yang dikatakan di dalam Al-Quran, Rasulullah artinya adalah utusan Allah, dijadikan Rasul itu menjadi utusan daripada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Dikatakanlah murid-murid itu Rasul. Seharusnya mereka menyebut murid-murid itu dengan sebutan para Hawariyun boleh, silahkan. Atau apostol boleh. Jadi antara Rasul dengan apostol itu berbeda. Kalau Rasul itu adalah utusan daripada Allah, kalau apostol atau apostoles itu adalah utusan daripada raja. Karena Yesus dianggap raja, maka mereka harusnya disebut apostolos atau Hawariyun. Seperti itu. Jadi kedudukan Rasul di dalam ajaran Kristen itu diturunkan begitu loh. Yang seharusnya Rasul itu adalah utusan Allah menjadi utusan daripada Yesus. Nah ini penyebutan itu sebetulnya berangkat dari tadi. Umat Kristen diperbolehkan menafsirkan ya apa yang ada di dalam kitabnya secara opini mereka masing-masing, secara pemikiran masing-masing. Jadi ya akan banyak di sana. Sebetulnya kalau kita merujuk kepada ajaran Yesus, karena Yesus mengatakan di dalam Shema Yisrael, dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Esa artinya satu, tidak ada yang lain, otomatis mustahil. Ya kalau Allahnya satu, sumbernya satu. Sumber pengajarannya satu, itu adalah Allah. Tidak mungkin ajaran Yesus itu akan berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena berawal dari satu sumber yang sama. Yang kata Yesus, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad. Dari sesuatu yang ehad ini ajarannya pasti sama, sumber yang sama. Itu akan sama. Sehingga di dalam Bible teman-teman dikatakan, Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Ya, Allah itu bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Allah itu tidak mungkin menjelat ludahi sendiri apa misalkan yang dikatakan dari pertama kali diucapkan pada masanya Nabi Adam, kemudian terus sampai dengan
Nabi Isa, kemudian sampai dengan Nabi Muhammad itu akan berubah, tidak mungkin. Satu sumber itu pasti pengajarannya akan sama. Pada saat Allah mengatakan kalian adalah rasul, ya rasul. Tidak akan menjadi Tuhan. Sampai kepada rasul itu, kepada misalkan kepada Nabi Muhammad atau kepada Nabi Isa atau kepada Yesus, tidak akan menjadi Tuhan. Makanya Yesus di dalam Bible sudah sangat begitu dengan jelas, begitu dengan ikhlas, begitu dengan terus terang mengatakan kalau aku hanya utusan Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Ya kan? Seperti itu. Seharusnya. Makanya kenapa? Kalau misalkan Umi mengajak kembali kepada Bible, umat Islam kembali kepada Al-Quran. Jangan menafsirkan apa yang ada di dalam kitab-kitab suci yang teman-teman imani. Itu ditafsirkan dengan pemikiran sendiri, dengan mau-maunya sendiri. Selalu mengatakan Yesus itu nabi, iya. Yesus itu rasul, iya. Yesus itu Tuhan, iya. Yesus itu Allah itu sendiri. Yesus pencipta, iya. Nah, ini kan tidak ada konsistensi dalam keimanan teman-teman Kristen sendiri. Seharusnya kalau nabi ya nabi, rasul ya rasul. Ya kan? Tuhan ya Tuhan. Tidak bisa itu semuanya jadi satu. Ya kan? Seorang presiden tidak mungkin dia menjabat menteri, tidak mungkin dia menjabat jadi gubernur, tidak mungkin itu dengan jabatan yang sama sekaligus seperti itu. Ya, jadi itu saja Bang Handi yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen supaya mereka belajar kembali ke dalam back to Bible, back to Injil, back to ajaran Yesus seperti itu. Jangan ini udah ada katanya udah jelas, kalimatnya sudah jelas. Utusan, kemudian mereka muter-muter supaya Yesus itu jadi Tuhan. Nah, seperti itu. Silakan Bang Handi dilanjut. Ya, Bumi. Ya. Saya respon sedikit. Saya juga kadang bingung kenapa Bumi selalu mengatakan Kristen itu mutar. Lah ini keyakinannya Kristen sendiri ya, sumbernya juga diambil dari Bible kita sendiri. Mau kita muter kayak mau apa kayak. Toh ini kan bukan. Iya, kan dalam Bible itu Yesus itu sudah jelas mengatakan utusan. Kenapa harus diputar lagi supaya Yesus jadi Tuhan? Itu loh yang dikatakan. Karena kita juga mengetahui di Bible itu tertulis banyak. Yesus itu gelarnya banyak, ada guru, ada Tuhan, betul. Ya kan? Lawang seorang Nabi Muhammad aja bisa punya gelar hamba Allah, utusan Allah, Nabi Allah, kekasih Allah aja bisa kok. Iya, maksudnya tidak lantas Nabi Muhammad disetarakan dengan Allah. Nah, kalau berarti problemnya di situ bukan masalah punya gelar ganda. Problemnya jangan tidak mau bahwa Yesus ini tidak sepakat dengan pendapat Kristen kalau Yesus disebut Tuhan. Kalau nggak sepakat ya nggak apa-apa. Tapi Kristen kalau dibilang muter-muter dari mana? Kita sumbernya aja dari Bible juga. Yang muter-muter itu justru gini loh, ketika ada penjelasan. Sekarang diakui nggak? Menjelaskan Yesus, mengatakan bahwa Yesus adalah Muslim. Muslim aja sesuai pengertiannya lah. Muslim itu pemeluk agama Islam. Jangan terus diputar-putar lagi. Salah. Bukan begitu. Coba baca. Muslim itu adalah yang tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah Muslim. Apakah umat Islam Muslim? Jelas Muslim. Allah yang mana coba? Memang Allah ada berapa? Coba tanya Yesus. Allah ada berapa? Loh, tanya sama Yesus. Harusnya jenengan bisa menjawab Allah yang mana? Yang pasti kan Allah yang ada di Al-Quran, bukan Allah yang ada di terjemahan. Kalau Bro Admin masih bertanya Allah yang mana, berarti Yesus salah mengatakan kalau Allah itu ada satu. Kalau Allah itu ehad. Kalau sumbernya Bible tidak ada yang salah. Kalau selama mengambil sumber Bible mengenai Yesus, cerita mengenai Yesus, sumber dari Bible tidak ada yang salah. Tapi kalau dikatakan bahwa Yesus ini hanya seorang nabi. Umi mau tanya sama Bro Admin. Kalau Bro Admin masih bertanya Tuhan yang mana atau Allah yang mana, berarti yang dikatakan Yesus salah. Karena Yesus di dalam Sema Israel mengatakan Allah itu satu. Tapi kenapa ini yang mengaku pengikut-pengikut Yesus masih bertanya Allah yang mana, Allah yang mana? Padahal Yesus sendiri sudah mengajarkan dengan tegas, menyatakan dengan tegas bahwa Allah itu ehad di dalam Sema Israel. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, sudah jelas. Inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu loh, bukan tiga.